Hei, kamu awalnya sombong, dan sekarang kamu seperti ini. Setiap perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan. Sebuah cibiran datang, dan beberapa master berbakat terlihat saling berbisik dan menunjuk dari waktu ke waktu. Li Chen sedikit mengangkat matanya dan mengangkat sudut mulutnya. Badut, ternyata orang-orang tersebut adalah Bai Yu Chen, Hou Feng dan lainnya yang memiliki dendam terhadapnya. Betapa seringnya orang-orang yang dulu ia hormati terinjak-injak, kini setelah tingkat kultivasinya anjlok, di luar dugaan orang-orang tersebut berani melompat keluar lagi. Namun penurunan budidaya bukanlah hal yang paling tidak tertahankan baginya, lagi pula ia bisa berkultivasi kembali, namun akan memakan waktu yang lama. Tapi kali ini, karena penurunan kultivasi yang tidak bisa dijelaskan, Li Chen merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, jika tebakannya benar, itu pasti vitalitasnya, dan sepertinya fondasinya pun terpengaruh. Wu Kuiba memiliki telinga yang sangat tajam sehingga dia tiba-tiba berbalik dan mendengus dingin. Dia meliriknya dengan galak dan sepertinya akan mengambil tindakan pada saat berikutnya. Saudara Wu, kamu hanya badut, kata Li Chen dengan tenang. Bai Yu Chen dan yang lainnya terkejut dan buru-buru menghindar ke kerumunan. Mendengar kata-kata Li Chen, ekspresi mereka menjadi suram. Mereka meliriknya dengan kejam lalu saling mengedipkan mata dan pergi. Dalam pertarungan sebelumnya antara Li Chen dan King Yun, dia membuat mereka takut sampai mati, sekarang tingkat kultivasinya telah anjlok, dapat dikatakan bahwa sakit hatinya telah hilang, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sinis. Li Chen, melihat dia terbangun, Hai Lingsu menatapnya dalam-dalam dan mundur tanpa meninggalkan jejak. Lagi pula, ada dua prajurit berbakat dari paviliun Huan Hai yang mengikutinya, dan hubungan antara kedua pihak begitu rumit sehingga sangat sulit. Lian Aoxue ragu-ragu beberapa kali dan akhirnya memilih untuk tinggal bersama Hai Lingsu. Hai, elang angin hitam tiba-tiba meraung, membuka mulutnya dan mengeluarkan kotak giok, mengirimkannya ke Li Chen. Ini dia. Li Chen sedikit mengernyit dan membuka buku itu. Patah. Saat dia membukanya, dia segera mengancingkannya lagi, seolah dia takut orang lain akan melihatnya. Faktanya, itu hanya karena dia takut terlihat. Sebab, benda yang ada di dalam kotak giok itu bukanlah sesuatu yang lain, melainkan buah Xuanling. Black Wind Falcon memberitahunya bahwa itulah yang iblis kecil taruh di sini, tapi dia takut dengan kekuatan penyihir kecil dan tidak pernah berani mengatakannya. Selain itu, iblis kecil itu menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menutupi penghalang spiritual antara dia dan Li Chen, sehingga dia tidak bisa memberitahunya secara diam-diam melalui penghalang spiritual. Begitu harta karun itu muncul, saya khawatir semua orang di sini akan menyerangnya, bahkan dengan perlindungan Wu Kuiba, mereka tidak akan bisa menghentikannya lama-lama. Haha, Li Chen dengan lembut membelai bulu mahkota elang angin hitam, dan suara serta senyuman iblis kecil itu terlintas di benaknya. Meskipun waktu berkumpul mereka singkat, dan hal itu selalu membuatnya takut, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, iblis kecil itu benar-benar polos seperti anak kecil yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu orang tuanya, mengganggunya, membuat masalah dengan dia, dan berbicara sepanjang waktu. Li Chen, tolong tetap di luar kali ini. Wajah kasar Wu Kuiba menunjukkan sedikit kekhawatiran dan keraguan. Haha, luka kecil ini bukan apa-apa. Li Chen menjilat sudut mulutnya yang pecah-pecah dengan lidahnya. Dia mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya utuh. Baru kemudian dia merasa bahwa budidayanya jauh lebih stabil. Kemudian, dia mengeluarkan Goblin Sowu dan memakan setengahnya mentah-mentah, lalu duduk bersila di belakang Black Wind Falcon dan menutup matanya untuk berkultivasi. Melihatnya seperti ini, Wu Kuiba berhenti mencoba membujuknya, tetapi diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melindungi keselamatan Li Chen apapun yang terjadi. Sekarang, kamu harus memberitahuku di mana harta karun itu. Di depan, Gui Xuanming dan yang lainnya mereka mengepung Zhu Wu dan bertanya tentang keberadaan harta karun itu. Karena banyaknya orang dan pendapat yang beragam, Shark Molly dan para jenius luar negeri lainnya juga mengetahui lokasi harta berharga tersebut, dan tentu saja sangat tertarik. Lagi pula, sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri? Haha, di lantai 9 Tiangong, sejauh yang saya tahu, hanya ada satu bangunan, dan tentu saja ada di sini. Zhu Minggu tidak peduli dengan pertanyaan orang-orang dan berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu kami bodoh, begitu mudah dibodohi? Bagaimana kamu tahu harta karun itu ada tanpa lokasi pastinya? Hiu Molly melotot dan berkata dengan dingin. Percaya atau tidak, walaupun harta itu bisa dibagikan kepada banyak orang, namun semakin banyak harta itu dibagi, maka akan semakin kurang efektif. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa lokasi harta karun ini sangat berbahaya. Tolong, bersiaplah untuk mati. Kata Zhu Wulan dengan tenang. Sekarang kita di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Gui Xuanming dan yang lainnya saling memandang dan kemudian bertanya, tetapi kamu harus memberitahuku nama harta karun ini.
Air jiwa Haoyang. Zhu setelah mengabaikan kata-katanya, dia mengabaikan semua orang dan berjalan maju ke dalam kompleks gedung. Saat pasukan besar masuk, semua orang menyadari bahwa penindasan terhadap kultivasi di gedung ini bahkan lebih kuat, dan kekuatan kesadaran ilahi secara langsung ditekan dalam jarak beberapa kaki atau bahkan 10 kaki. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ada banyak ruangan di gedung ini, ada yang terbuka, dan ada yang tertutup rapat, tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa membukanya. Kamar-kamar yang dibuka sudah kosong, seolah-olah baru saja dikunjungi. Namun anehnya banyak sekali koridor dan kompartemen di sini, yang sangat padat hingga membuat orang bingung menentukan arahnya. Sedangkan untuk rumah berbentuk halaman terpisah ini, di depan setiap pintu terdapat 2 penjaga kristal yang berdiri dengan setia, setiap kali ada yang mendekat, mereka akan menyerang tanpa ragu. Bum bum bum. Memasuki lantai 9 istana surgawi, banyak orang mulai membentuk geng dan membawa orang pergi, dan bergabung untuk menyerang penjaga kristal. Meski sebagian orang juga tertarik dengan harta karun yang ingin diperjuangkan oleh sekelompok jenius tiada taraf, namun ada juga yang paham bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik maka akan merenggut nyawa, lebih baik mencari seseorang untuk bergabunglah untuk menyerang ruangan yang tidak bisa dibuka ini juga. Bagaimanapun, ini adalah lantai 9 istana surgawi, di antara satu-satunya bangunan, bahkan jika mereka hanya mendapatkan satu harta, itu akan cukup untuk bertahan seumur hidup. Sangat disayangkan penjaga kristal ini tidak mudah untuk dibunuh, dan mereka berdua sekaligus, mereka juga memiliki gabungan seni bela diri serangan, sehingga bahayanya bisa dibayangkan. Setiap orang yang hanya peduli dengan harta karun itu tidak menyadari bahwa Li Chen di tim telah menghilang. Adapun orang-orang yang berjalan bersamanya, mungkin tidak ada seorang pun kecuali Ukuiba yang tahu kemana dia pergi. Segera, semua orang berpencar dan mengikuti, berjalan melewati banyak ruangan dan koridor, dan akhirnya tiba di ruang terbuka di lantai paling atas. Melihat sekeliling, ada 9 koridor di sekitarnya, dan di setiap koridor, ada 4 penjaga kristal yang berdiri. Patung batunya 2 kali lebih banyak, jadi bisa dibayangkan harta karun apa yang ada di dalamnya. Pertambahan jumlah patung batu penjaga tidak hanya sekedar 1 tambah 1, perlu Anda ketahui bahwa 2 patung batu penjaga memiliki gabungan jurus serangan, begitu pula 3, dan 4 bahkan lebih menakutkan. Namun bagi sekelompok orang berbakat, keempat patung batu penjaga itu bukanlah apa-apa. Yang benar-benar merepotkan adalah tanah di koridor berkedip-kedip dengan cahaya hantu dari waktu ke waktu, bahkan jika Anda tidak memiliki akal sehat tentang formasi, Anda akan tahu bahwa setiap koridor di sini dijaga oleh formasi yang tidak terbayangkan. Jangan melihat kenyataan bahwa tidak ada pergerakan sekarang, jika ada yang masuk pasti akan menimbulkan serangan yang paling kejam. Bas dengungan. Di ruang rahasia kosong di gedung 9 lantai, Li Chen duduk tak bergerak, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya lincah, dan gelombang aura kuat melonjak tanpa bergerak. Di depannya, ada lapisan debu tebal berserakan. Jika ada orang kuat yang memurnikan senjata di sini, dia pasti akan menemukan bahwa debu tersebut sebenarnya adalah abu dari berbagai bahan pemurnian. Namun Blackwing Falcon, yang tidak dapat dipisahkan darinya, menghilang saat ini. Panggilan. Tiba-tiba, gerakan tangan Li Chen berubah, dan dia mengambil posisi yang sangat aneh. Dia mengangkat tangan kirinya ke atas kuali, dan menekan dengan tangan kanannya, memegang dantian di telapak tangannya. Kemudian, garis-garis cahaya muncul di sekujur tubuhnya, dimulai dari garis cahaya api merah di dadanya, lalu perlahan menyebar ke anggota tubuhnya. Semakin kuat dan murni, berbagai elemen vitalitas mulai berkumpul ke dalam tubuh, dan cahaya lincah di sekelilingnya berubah menjadi angin puyuh kecil dengan berbagai warna, terus-menerus mengekstraksi vitalitas dari batu esensi kelas atas yang tersebar di mana-mana. Suatu hari, 2 hari, saya tidak tahu berapa lama, Li Chen perlahan membuka matanya dan menghembuskan nafas efek buah roh Huxuan sangat kuat. Tidak hanya mengisi kembali semua fondasi yang hilang, tetapi juga membuat pemahaman saya tentang seni bela diri kembali lagi. Mereka telah naik 1 level. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berlatih. Ini waktunya untuk melihat di mana mereka berada. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat alisnya dengan 1 tangan, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya. Setelah beberapa saat, Li Chen berdiri dan meletakkan pelat formasi. Perlahan berjalan keluar ruangan. Terjebak di depan ruang harta karun. Melihat koridor gelap yang kosong, Li Chen menggosok dagunya dan berpikir, ini baru sebulan, dan itulah yang kupikirkan. Tampaknya kristal-kristal yang menjaga batu itu patung sangat mudah untuk dibersihkan, tetapi formasi yang menghalangi jalan itu menjadi masalah. Terlebih lagi, setelah formasi diserang, penjaga kristal akan mengambil tindakan. Meskipun hanya ada 4, tidak ada seorang pun kecuali Zhu Wu yang dapat menghentikan gabungan mereka menyerang. Ternyata setelah memasuki gedung 9 lantai hari itu, Li Chen menemukan jalan ke ruangan kosong, menggunakan formasi untuk mempertahankan diri, menyempurnakan buah roh misterius, dan memulihkan budidayanya. Pada saat yang sama, dengan banyak ramuan berkualitas tinggi di tangan,
dan dipandu oleh efek buah Xuanling yang menantang surga, tingkat budidaya Li Chen tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga kekuatan jiwanya mencapai kondisi sempurna, tahap tengah dari alam kekaisaran. Selama dia diberi waktu untuk mundur, dia bisa menerobos, sayangnya sekarang jelas bukan waktunya. Black Wind Falcon, di sisi lain, tetap bersama Wu Kuiba, dan melalui pembatasan dewa spiritual sebagai penghubung, Li Chen bisa melihat pergerakan para jenius melalui mata Black Wind Falcon. Pada saat ini, semua jenius telah menyerang ruang rahasia tempat air jiwa Haoyang yang menurut Zhu Wu ada selama 7 hari, namun, di bawah gangguan formasi rumit dan penjaga kristal yang terus bangkit, mereka hanya berhasil menerobos. Hanya 2/3 dari koridor Baizang. Saat aku sampai di sana, aku seharusnya bisa mengejar dan memasukinya. Setelah menilai rute yang akan diambil semua orang, Li Chen bergegas keluar dengan senyum tipis. Sebelumnya, butuh banyak waktu bagi para Master Genius untuk menemukan jalan mereka, tetapi Li Chen berbeda, melalui ingatan Black Wind Falcon, dia dengan mudah menemukan jalan pintas dan bergegas keluar tanpa henti. Hei, bukankah ini orang yang budidayanya telah menurun? Sehari kemudian, melewati sebuah koridor, sekelompok 7 atau 8 orang, yang dianggap sebagai kelompok pejuang berbakat yang relatif besar, melihat Li Chen. Anak ini sangat gila. Awalnya, dia menggunakan kekuatannya untuk dengan angku ingin menghabisi semua orang. Sekarang kekuatannya telah menurun, dan aku khawatir dia telah ditinggalkan. Kurasa. Begitu. Namun, anak ini sangat kuat sebelumnya, jadi aku khawatir harta yang dia dapatkan tidak akan cukup. Kurang. Ya, aku mendengar anak ini berkata bahwa penjaga kristal itu sangat kuat. Jika kamu bisa bertarung dengan penjaga kristal level ini, kamu pasti punya mendapat sesuatu yang bagus. Beberapa orang berbicara serempak, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah beberapa pertukaran, mereka semua menatap Li Chen yang datang langsung dengan mata tajam. Baik itu istana surgawi atau benua Xuantian, prinsip menghabisimu saat kamu sakit masih ada. Terlebih lagi, kedua belah pihak memiliki sedikit persimpangan, dan jika mereka memiliki kesempatan untuk menyiksa mantan jenius yang tak tertandingi, orang-orang ini secara alami akan dengan senang hati melakukannya. Namun di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah drastis, memperlihatkan ekspresi ngeri dan terkejut. Tingkat kultivasinya telah pulih. Saya khawatir, tidak ada yang menyangka Li Chen akan memiliki buah spiritual bawaan seperti buah Xuanling di tangannya. Keluar, Li Chen meninju dengan satu tangan. Lapisan pola bergelombang yang tak terbayangkan menyebar, menutupi seluruh koridor. Fluktuasi denyut langit dan bumi yang kuat dan tak terbatas tiba-tiba mencapai tahap awal 50%, dan kekuatan mengerikan menutupi koridor yang panjangnya hanya 10 kaki. Ini bukan berarti meminta mereka keluar, ini jelas merenggut nyawa mereka. Bekerja sama untuk bertahan. Pemimpinnya bukanlah orang yang lemah, tapi seorang jenius biasa, dia langsung bereaksi dan mengeluarkan senjata mistik semu untuk melawan. Selama beberapa hari terakhir, semua orang telah bekerja sama untuk menyerang beberapa ruangan biasa, yang dapat dianggap sebagai pemahaman diam-diam. Namun dalam menghadapi serangan kuat yang sulit untuk dilawan ini, gerakan seni bela diri ini hanya 30%, dan paling banyak 40% prajurit Tianjiao tahap awal dapat bersaing. Yang lebih menakutkan lagi adalah niat tinju yang kuat, yang begitu kejam dan tak terbatas sehingga dapat menghancurkan jiwa dan niat bela diri setiap orang, menghantam hati mereka dan mengguncang jiwa mereka tanpa basa-basi. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, bahkan jika jiwa tidak hancur, tingkat kultivasi akan anjlok setelah pemulihan, belum lagi kekuatan tinju yang mengikutinya. Boom kakak, gelombang udara menyapu, dan senjata misterius semu di tangan semua orang digulingkan, dan beberapa orang dicincang oleh senjata misterius semu mereka sendiri, namun, dibandingkan dengan guncangan jiwa dan otot serta tulang yang dihancurkan oleh tinju, ini bukan apa-apa. Ah, di tengah beberapa jeritan, 3 di antaranya langsung meledak menjadi ampas daging, 2 orang luka berat dan patah lengan dan kaki, dan hanya 2 yang masih utuh, salah satunya menutupi kening dengan tangan dan menjerit kesakitan, yang terakhir, si jenius tiada taraf, tampak pucat dan tampak kusam, duduk di tanah. Inilah perbedaan antara para jenius yang tiada taranya dan para jenius yang tiada taranya. Syarat pertama untuk menjadi seorang jenius yang tak tertandingi adalah kekuatan gerakannya mencapai 40% dari kekuatan denyut awal. Namun, gerakan Li Chen telah mencapai 50% dari tahap awal, yang merupakan perbedaan besar. Ini jelas merupakan eksistensi yang dapat dengan mudah dihancurkan. Desir, desir, desir. Dia tanpa basa-basi mengambil harta karun dan naji dari beberapa orang, termasuk naji si jenius tiada taraf, dan Li Chen terbang pergi tanpa peduli. Untuk orang seperti ini, tidak ada ancaman baginya apakah dia menghabisi atau tidak. Bahkan jika dia sudah dewasa, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Membiarkannya akan membuat mereka hidup dalam ketakutan sepanjang hidup, karena ketakutan tersebut mereka tidak lagi mampu mencapai kemajuan pesat seperti dulu. Bagi Grandmaster Tianjiao,
tidak adanya kemajuan dalam seni bela diri mungkin adalah hal yang paling menyakitkan. Li Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan, jika aku hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Baru setelah Li Chen pergi, jenius tak tertandingi itu mengeluarkan raungan putus asa dan ganas. Memikirkannya, dia juga dengan jelas tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk bersaing dengan Li Chen dalam hidup ini, dan dia hanya bisa berteriak beberapa kali di sini. Tapi di waktu senggang, saya bertanya-tanya apakah saya akan menyesal telah memprovokasi Li Chen terlebih dahulu. Boom-boom. Di tengah deru energi yang dahsyat, bagian dalam koridor ditutupi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan energi mengerikan menyapu, menghancurkan semua fluktuasi formasi permukaan. 4 penjaga kristal yang ditekan dengan ketat, tanpa dukungan formasi tak berujung, menghadapi hampir 100 Grandmaster Tianjiao, dan akhirnya meledak berkeping-keping. Masuk, seseorang berteriak, dan semua orang bergegas menuju pintu tertutup setinggi beberapa kaki. Kegentingan, pintu yang berat itu mengeluarkan suara berderit yang tumpul, dan cahaya yang menyilaukan datang ke arah mereka, semua orang tanpa sadar menutupinya dengan tangan mereka. Maju cepat. Tiba-tiba, Gui Xuanming dan 2 orang lainnya yang memperhatikan Zhu Wu diam-diam berteriak, karena Zhu Wu bergegas masuk lebih dulu. Saat ini, semua orang bergegas masuk terlepas dari apakah ada bahaya khusus di dalam. Namun ketika semua orang memasukinya, mereka menemukan bahwa ruangan itu jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan, dan itu seperti ruang khusus yang tidak dapat dilihat secara sekilas. Dan kecemerlangan yang mempesona itu disebabkan oleh 3 kelompok kecemerlangan yang memancarkan aura misterius yang tak terbayangkan di atas kepala. Air jiwa Haoyang. Hati semua orang terkejut, seolah-olah jiwa mereka menunjukkan tanda-tanda perbaikan di bawah kecemerlangan ini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ini pasti air jiwa Haoyang yang legendaris, harta karun tertinggi yang dapat membersihkan kotoran, memperkuat fondasi, dan memungkinkan orang memahami jalan jiwa. Memanggil. Pada saat keserakahan muncul di hati setiap orang, satu orang telah bergegas maju, dan itu adalah Zhu Wu. Zhu Wu akan mati. Tetap di sini. Zhu Wu. Gui Xuanming dan yang lainnya telah lama menatapnya, dan mereka semua berteriak dan bergegas maju. Di samping mereka bertiga, Su Joanne, Wu Kuiba, King Yun, dan Lei Lai mengikuti dari belakang dan menghabisi mereka. Adapun 3 jenius tak tertandingi dari luar negeri, setelah saling memandang, mereka semua menembak ke arah 2 kelompok kecemerlangan lainnya. Air jiwa Haoyang tidak banyak, dan peluang untuk merebutnya dari Zhu Li terkuat tidaklah tinggi, tetapi jika mereka ingin merebut 2 tetes air jiwa Haoyang lainnya, kekuatan mereka masih cukup. Adapun lamaran rahasia Gui Xuanming kepada mereka, mereka bertiga tidak terlalu peduli. Apakah Zhu Wu adalah penjahat yang tak tertandingi atau seorang jenius tertinggi? Jika benar seperti yang mereka katakan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan benua Suantian. Pasukan mereka berada jauh di luar negeri, jika saatnya tiba, apa hubungannya dengan mereka? Bukan hanya mereka yang memiliki pendapat yang sama, kebanyakan orang juga sama, kecuali mereka memiliki dendam terhadap Zhu Wu, atau berada di bawah yurisdiksi 3 kekuatan utama tingkat istana, mereka tidak akan pernah punya waktu luang untuk bertarung dengan Zhu Wu. Sangat disayangkan Gui Xuanming dan 3 orang lainnya tidak tahu, apalagi berani memberitahu, alasan mengapa Zhu Wuwang harus dibunuh. Jika tidak, bukan Zhu Li yang akan menghadapi pengepungan, melainkan ketiga pihak. Tentu saja, tidak diketahui apakah para ahli cerdik di belakang mereka benar-benar mengungkapkan alasannya. Hah, jika kamu ingin menghentikan rencana Tuan, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Su King Er, yang mengikuti Zhu Wu, memandang semua orang dengan wajah dingin, mengayunkan tangannya yang seperti batu giok, berubah menjadi tak ada habisnya, cahaya yang menyilaukan. Berbeda dengan yang dipancarkan Haoyang Soul Water, kecemerlangannya memiliki aura yang membara dan tak tertandingi, bagaikan pancaran sinar matahari. Inilah keterampilan tempur Tianyang milik klan dunia pasir hisap. Matahari yang terik membakar langit. Dalam sekejap, kekuatan api telapak tangan yang tak tertandingi menyebar dengan ganas dan menyapu semua orang. Tapi sayang sekali dia adalah satu-satunya, bahkan jika dia adalah jenius terbaik, dia tidak bisa bersaing dengan begitu banyak master jenius yang bergegas ke arahnya. Boom boom boom. Telapak tangan api langsung hancur, dan ki serta sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memusnahkannya. Tapi saat energi datang padanya, tubuh Su King Er tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemaksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke udara, menyapu seperti aura abadi, menyebabkan semua orang mengerang serempak dan tubuh mereka mundur. Ledakan. Di tengah ledakan keras, Su King Er meledakkan dirinya sendiri. Tapi yang tidak dilihat siapapun adalah saat dia meledakkan dirinya, rasa dingin di matanya menghilang, dan sedikit senyuman polos muncul di wajah cantiknya, matanya yang indah melihat ke arah pintu, tempat sambaran petir menyambar. Cahaya pelarian.
Perpisahan. Seolah dia senang bisa bangun, air mata mengalir dari sudut mata Su King Er, dan kemudian berubah menjadi abu dalam cahaya yang semakin megah dan menyilaukan. Bas dengungan. Seolah terpengaruh oleh paksaan yang terpancar dari tubuhnya, ketiga kelompok air jiwa Hao yang tiba-tiba bergetar dan mengembun menjadi bola dalam sekejap. Perubahan ini membuat semua orang tercengang, dan akhirnya bergegas tanpa ragu-ragu. Ada terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan, harta karun ada di depan Anda, dan Anda hanya bisa merebutnya dengan paksa. Sayangnya, air jiwa Hao yang seolah-olah ditarik oleh tekanan sebelumnya, dan juga meletus dengan tekanan yang tak terbayangkan, semakin dekat, semakin sulit untuk didekati. Dalam jarak yang awalnya hanya beberapa ribu kaki, semua orang terhalang oleh cahaya spontannya. Sama seperti harta bawaan yang dapat secara spontan menahan ancaman, air jiwa Hao yang ini bukanlah benda yang fana, dan kekuatan yang dapat diblokirnya tidak dapat dibayangkan. Yang sangat menakutkan adalah di bawah cahayanya, perasaan samar sublimasi yang awalnya terpancar dari jiwa sebenarnya terasa seperti mendidih pada saat ini. Itu tandanya terbakar, begitu jiwa terbakar, bisa dibayangkan akibatnya. Ledakan. Pada saat ini, semua orang melemparkan semua gerakan mereka ke Zhu Wu, tidak ada orang sekuat raksasa ini yang berpikir untuk memblokir serangan ini, dan dia pasti akan dipukuli sampai babak belur. Namun saat ini, teriakan terus-menerus tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Dilihat lebih dekat, sebenarnya banyak orang yang menyerang orang-orang di sekitarnya, mereka lengah, dan ada juga yang langsung terbunuh. Perhitungan kasar menunjukkan ada lebih dari 10 orang. Akibatnya, 20 orang yang mengambil tindakan menjadi bermusuhan langsung dengan 50 orang yang tersisa. Namun banyak juga orang yang memandang orang di sampingnya dengan curiga, karena takut diserang lagi. Semuanya, hati-hati, orang-orang ini semua berasal dari Istana Susaku. Beberapa jenius top, setelah orang-orang ini mengambil tindakan, mereka menemukan bahwa aura yang mereka ungkapkan adalah semua keterampilan Istana Susaku. Jelas sekali, saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Zhu Li untuk menyembunyikan mereka di antara kekuatan lain tanpa ada yang menyadarinya, hanya menunggu untuk digunakan di saat-saat terakhir. Dentur, guntur bergemuruh, dan 6 sinar cahaya dan bayangan diubah dengan cara yang tak terbayangkan, mereka bergabung menjadi satu di antara kilat dan batu api, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di belakang Zhu Wu yang sedang bergegas menuju air jiwa Haoyang, dan menjeratnya dengan ganas. Sembuh secara tak terduga, Zhu mengabaikan alisnya dan melihat ke belakang dengan sedikit cemberut dan bertepuk tangan. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan siapa orang yang ada di dalam petir itu. Jejak telapak tangan teratai yang sangat menakutkan menyebar, tampak seperti angin sepoi-sepoi, namun nyatanya, setiap kelopak mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Bang! Cetakan telapak tangan teratai berpotongan dengan cetakan telapak tangan petir, dalam sekejap, busur petir meledak, dan sosok di dalam mengerang dan memuntahkan darah dan terbang kembali, memperlihatkan sosok Li Chen yang bermartabat. Rupanya perang sudah dekat dan dia akhirnya tiba. Li Chen, ekspresi tegang Wu Kuiba akhirnya sedikit rileks. Hai, elang angin hitam menerjang ke depan dengan raungan yang tajam, menopang Li Chen dengan punggungnya yang tebal dan lebar, matanya yang berwarna emas hitam menatap tajam ke keberadaan menakutkan yang berjarak puluhan kaki jauhnya, yang menimbulkan bahaya kejatuhannya. Saya harus mengatakan bahwa datang lebih awal lebih buruk daripada datang secara kebetulan. Ketika Li Chen buru-buru pergi dan menghadapi beberapa gelombang prajurit yang mencoba mengambil keuntungan, patung kristal hijau yang menunggu di pintu masuk saat sedang dibangkitkan. Tapi yang membuatnya cemberut adalah pemandangan sebelum Su King Er meledakkan dirinya. Melihat ekspresi itu, sudah pasti dia sudah sadar kembali. Apa yang terjadi hingga dia berubah seperti ini? Wajah Li Chen tegang, dan sosok batu delima misterius melintas di benaknya. Sepanjang Suantian, dia telah melihat beberapa monster tua, apakah mereka Wuming dan sekte puncak lainnya, atau yang mulia alam Suangang seperti Sui Yue, bahkan monster yang tak tertandingi seperti Yin Yue Lingji dan Zhu Li. Tapi dibandingkan dengan Ruby, ini lebih rendah. Sangat disayangkan dibandingkan dengan monster-monster tua ini, Li Chen masih terlalu kekanak-kanakan, meskipun budidayanya semakin baik dan wawasannya lebih luas, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Zhu Wu, kamu yang mati hari ini atau aku yang mati? Dipenuhi dengan niat menghabisi yang luar biasa dan niat menghabisi yang tak henti-hentinya, Lei Lai memimpin dengan bergegas maju. Mengayunkan pedang panjang berdarah, dia menggunakan keterampilan pedang istana iblis darah secara ekstrim, mengeluarkan semburan aura jahat berdarah seperti hantu dan serigala yang melolong. Guntur adalah salah satu vitalitas tertinggi yang paling murni dan eksplosif di dunia. Ia dapat melengkapi energi jahat jiwa darah paling jahat di dunia. Kedua energi itu saling menguatkan dan tidak cocok. Namun, di tangan Lei Lai, bakat tiada taraf dengan tubuh guntur bawaan, mereka meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Oh, di sampingnya,
Budak pedang, yang dipenuhi dengan kabut aneh berwarna merah keabu-abuan yang bersifat jahat, mengeluarkan dua senjata berdarah, satu pedang dan satu pedang, seperti dua tanduk di kepala iblis, berubah menjadi pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya, energi dan bergegas menuju Zhu Wu. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas seperti apa rupa budak pedang itu, dan tidak bisa menahan nafas. Mereka jelas merupakan dua wajah, tepatnya setengah dari wajah kedua orang itu ditempel menjadi satu. Itu memang mereka. Li Chen mengerutkan kening. Dia memiliki keraguan berdasarkan aura mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini akan muncul dalam situasi seperti itu. Budak pedang ini tidak lain adalah kombinasi Yang Haotian dan Du Gusang, disempurnakan oleh Liu Qingmo, penguasa Istana Setan Darah, menggunakan teknik rahasia tertinggi. Dua pejuang yang diharapkan menjadi jenius yang tak tertandingi berakhir dalam nasib ini hanya karena pilihan yang tidak bijaksana, yang sungguh mengecewakan. Melihat Qing Yun lagi, dia adalah orang pertama yang bergegas ke depan, memegang pedang hijau setinggi 3 kaki, dengan lambaian tangannya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi awan hijau tak berujung. Mengaum. Segera setelah itu, awan hijau berguling dan berubah menjadi naga hijau dalam sekejap, menggigit Zhu Wu dengan ganas. Mendering. Pada saat ini, suara piano halus yang tak terbayangkan memenuhi udara, dan seluruh tubuh Hai Lingsu dipenuhi dengan cahaya halus, dan roh bela diri Baoqin berwarna giok melayang di atas kepalanya. Garis samar berwarna giok menyebar dari senarnya, tidak menyerang Zhu Wu, tetapi jatuh ke Li Chen, Wu Kuiba dan lainnya. Fiuh, suara piano ini sebenarnya memiliki efek memulihkan kekuatan dan kekuatan berkah. Li Chen menghela nafas, ini pertama kalinya dia melihat teknik rahasia ajaib yang dapat memberkati orang lain. Baru pada saat itulah dia teringat bahwa Hai Lingsu bukanlah wanita yang lemah, tetapi juga seorang jenius yang tiada taraf. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Mengapa kamu tidak menghabisi orang ini dan berurusan dengan dua saudara laki-laki dan perempuan itu? Su Suang-Suang berteriak pada Li Chen dengan kasar, dan pedang di kedua tangannya terbang ke arah Sui. Oke, Li Chen menatap King Lian di tanah dengan dingin, mengeluarkan pil iblis api dengan satu tangan dan menelannya, mengetukkan kakinya dengan ringan. Hai, elang angin hitam berubah menjadi bentuk aslinya, mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Li Chen. Keduanya bergabung dan berkomunikasi satu sama lain melalui dewa terlarang spiritual, meskipun tidak ada keterampilan serangan gabungan, kekuatan yang ditingkatkan tidak sedikit pun. Ledakan. Semua orang bergabung untuk menyerang, bahkan jika Zu sekuat abaikan, dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan sedikit perubahan pada ekspresinya, Zhu tiba-tiba berubah menjadi teratai merah dan melayang dengan kecepatan tinggi. Namun meski begitu, dia terpengaruh oleh muntahan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sangat disayangkan bahwa kejahatan yang tak tertandingi tidak akan pernah jatuh begitu saja, setelah beberapa saat merasa malu, ia berubah menjadi aliran api dan menyerbu ke dalam kerumunan. Pada saat ini, dia juga tahu betul bahwa sekali dia dikepung oleh begitu banyak orang, dia akan benar-benar dalam bahaya terjatuh. Apa yang harus aku lakukan? Di tanah, indera King Lian begitu tajam sehingga dia dengan mudah menyadari tatapan mematikan Li Chen. Sayangnya, ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal ini, karena mereka juga memiliki musuh yang sama, Zhu Ignorance. Namun, dia tidak menyerang, tapi bergerak dengan satu tangan, kotak pedang di belakangnya tiba-tiba terbang dengan gemetar dan mendarat di depannya. Orang-orang yang hadir, kecuali banyak jenius tak tertandingi yang menghabisi Zhu Yi, yang lain semuanya menghabisi para pejuang yang telah mengepung orang lain sebelumnya. Energi kekerasan menderu terus-menerus. Meskipun jumlah orangnya beberapa kali lebih kecil, sebagian besar jenius tak tertandingi semuanya menyerang Zhu. Meskipun orang yang tersisa sama kuatnya, mereka tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Di mana Yin Yue Lingji? Setelah memblokir gelombang cetakan telapak tangan teratai dengan seluruh kekuatannya, Li Chen menyipitkan matanya dan mengambil kesempatan untuk melihat sekeliling. Jejak wanita ini selalu menjadi perhatiannya, meskipun dia tahu bahwa dia dan Zhu Wu adalah musuh bebuyutan, keluhan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun hingga sekarang, begitu pecah, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati, jika tidak, jika ia terkena dampaknya, tidak hanya ia akan berada dalam bahaya, tetapi orang-orang yang ia sayangi di tempat kejadian juga akan berada dalam bahaya. Sayangnya, dalam huru-hara, ombak mengalir deras dan dia tidak terlihat sama sekali, dia jelas bersiap untuk memberi Zhu langkah besar di sudut. Kamu berani terganggu saat bertarung denganku. Aku ingin tahu apakah itu karena kamu berani atau karena kamu sombong. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Zhu Wang terdengar. Sejak dia ingin mendapatkan harta karun itu dan dihentikan oleh Li Chen Shengsheng, Zhu Li terobsesi dengannya. Kali ini, merasakan perhatian Li Chen terganggu, dia segera memberinya kesempatan dan menamparnya dengan punggung tangannya. Tidak baik, Li Chen terkejut,
dan sambil diam-diam memarahi dirinya sendiri karena ceroboh, dia terus menggerakkan telapak tangannya. Keruntuhan awan hantu yang sangat kuat ditembakkan di tengah bayang-bayang telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, menghantam kekuatan telapak tangan teratai merah yang tak tertandingi. Hai, Black Wind Falcon membuka mulutnya dan meludahkan bola angin roh hitam yang ganas, yang melengkapinya, kedua kekuatan itu saling melengkapi, dan ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan telapak tangan teratai merah, kekuatan kacau meledak, dan dampak yang gila memukul sekeliling. Diam, tersapu oleh kekuatan ini, Li Chen mengerang saat Black Wind Falcon mundur. Dia telah merasakan betapa kuatnya Zhu Wuli, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa di bawah pengepungan begitu banyak orang, serangan biasa masih sangat kuat. Bahkan jika dia bekerja sama dengan Black Wind Falcon, dia hanya bisa memblokir satu serangan tanpa kerusakan apapun. Haha, air jiwa Haoyang milik sekte kami. Tiba-tiba, Hiu Moli yang sedang menyerang Zhu Wu, berbalik dan menerkam air jiwa Haoyang dengan tipuan. Kepindahannya segera menyebabkan semua orang mengubah warna mereka. Tujuan mengepung Zhu Wu saat ini adalah untuk menghentikan kejutan terbesar terlebih dahulu, sehingga ia bisa mendapatkan bagian tambahan dari kue tersebut setelahnya. Lagi pula, dilihat dari berat air jiwa Haoyang, tidak boleh melebihi 9 orang, paling banyak. Pada saat itu, siapa yang dapat memperoleh air jiwa Haoyang akan bergantung pada kekuatan dan keberuntungan pribadi. Namun tindakan Shark Molly seperti itu segera menyebabkan pemahaman diam-diam semua orang runtuh, dan banyak orang bergegas menuju air jiwa Haoyang tanpa ragu-ragu. Orang pembawa sial, dasar tikus bodoh. Melihat situasinya membaik, Zhu Wuli dikepung dan orang yang paling bahagia tentu saja adalah Gui Xuanming dan yang lainnya. Sayangnya momen tersebut langsung terganggu. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah saat Hiu Molie bergegas menuju Haoyang Soul Water, lightsaber yang menyala tiba-tiba menusuknya dari belakang. Nyaring. Di tengah ledakan keras emas dan besi, Shark Molly membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal darah dan melemparkan dirinya ke samping. Dengan ekspresi dingin, dia kembali menatap penyerangnya seperti hantu Huo Wuji. Semua orang melihat padanya secara serempak. Ada perubahan besar, dan bahkan para pejuang berbakat yang ingin menerkam air jiwa Haoyang juga mengambil posisi konsentrasi dan waspada lagi. Tidak seorang pun ingin menjadi sasaran serangan diam-diam berikutnya, jadi mereka harus tetap waspada. Boom. Pada saat kewaspadaan semua orang muncul, di antara 20 orang yang mengepung Zhu Wu, 5 dari mereka tiba-tiba menyerang orang-orang di sebelahnya. Kamu dan mencari kematian, semuanya jenius. Kamu langsung bereaksi dan berteriak kasar. Meskipun kamu terluka, itu tidak fatal. Pada saat ini, kekuatan kedua belah pihak sangat seimbang. Haha, sepertinya kamu tidak punya kesempatan. Zhu Wu tersenyum tipis dan matanya tertuju pada Haoyang Soul Water. Selama dia mendapatkan harta ini, dia benar-benar bisa menjadi individu yang lahir dari pikiran, dan menjadi orang suci sejak saat itu bukanlah ilusi. Meskipun membutuhkan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menunggu selama 1,5 juta tahun, jadi mengapa harus menunggu 1,5 juta tahun lagi? Tahukah kamu bahwa membantu orang ini akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan bagi sektemu? Gui Xuanming dan yang lainnya tampak jelek. Saya ingat saat itu, mereka berlima bekerja sama untuk mengepung Zhu Wu, dan pada akhirnya dipukuli habis-habisan. Meskipun ada banyak orang sekarang, mereka benar-benar di luar kemampuan mereka untuk mendedikasikan sebagian dari mereka untuk menangani anak buah Su Jingli. Memikirkan teror Zhu Wuwang, beberapa orang merasa merinding, jika mereka tidak bisa menghabisinya, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki tempat yang aman di benua Suantian. Kami tidak kompeten dan telah membebani Tuhan. 6 orang jenius yang tak tertandingi, termasuk Lian Huo Wuji, semuanya membungkuk kepada Zhu Wu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka yang dibunuh oleh Wei dan digantikan sebagai murid istana Suzaku pasti membutuhkan bantuan mereka. Kalau tidak, Zhu Yi sendiri tidak akan punya waktu untuk melakukan ini. Haha, tidak masalah. Setelah kalian menghabisi mereka semua, kalian masing-masing bisa mendapatkan sepotong air jiwa Haoyang, yang dapat membersihkan jiwa kalian dan meningkatkan ranah seni bela diri kalian. Mulai sekarang, kalian akan dapat mencapai puncak dunia dan menginjakan kaki di bintang-bintang dunia luar. Itu sudah dekat. Zhu Wu berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sangat terpukul sehingga kami pasti akan mengikuti Yang Mulia sampai mati. Huo Wuji dan 6 orang lainnya sangat gembira. Mereka masing-masing memilih lawan mereka dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Tidak bisa menahan lagi, keluarlah. Gui Xuanming dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi muram, dan semua menggunakan keterampilan rahasia mereka sendiri. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Jika tidak, jika Zhu Guwu dan yang lainnya memperoleh air jiwa Haoyang, budidaya mereka akan menjadi akhir hidup mereka. Tahukah Anda, perjalanan menuju istana surgawi belum berakhir. Setengah tahun sudah cukup bagi seorang jenius yang tak tertandingi untuk mengalami perubahan yang mengejutkan dalam kekuatannya.
Huo Wuji, aku di sini untuk menemuimu. Hiu Molie memandang Huo Wuji dengan ekspresi kental di wajahnya. Jika bukan karena garis keturunan Hiu Naga Darah, yang membuatnya menjadi orang langka dengan budidaya ganda Yuan Wu dan pertahanan yang tak tertandingi, pedang yang tidak siap dengan level yang sama setidaknya bisa melukainya secara serius dan bahkan menempatkannya dalam bahaya kematian. Mengingat karakternya, dia harus membalas serangan pedang ini. Kamu bodoh sekali. Aku akan memberimu tumpangan. Huo Wuji senang dan tidak takut, dan menghadapinya dengan telapak tangan terangkat. Dilihat dari jurus dan ilmu bela dirinya, sangat mirip dengan Zhu Wu. Tentunya Zhu Wu telah mempersiapkan cara-cara tersebut sejak lama. Serius, untuk monster tua seperti ini yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa datang sendirian ketika dia tahu bahwa perjalanan ke Istana Surgawi sangat berbahaya. Pada saat ini, banyak orang jenius di luar negeri juga melihat betapa menakutkannya Zhu Wu, dan tanpa ragu-ragu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan mulai mengepung dan menghabisi orang-orang yang mengikuti Zhu Wu. Memikirkan cara untuk bisa diam-diam menggantikan orang-orang di sekitar Anda memang menakutkan. Jika suatu saat Anda menjadi sasaran, Anda akan berakhir dengan nasib yang sama. Gui Xuanming dan Long Wu masing-masing menampilkan teknik rahasia bintang-bintang. Li Chen telah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya, dan itu sangat kuat. Namun yang paling aneh adalah Bai Zhan Huang. Ketika lampu hijau menyinari seluruh tubuhnya, tiba-tiba ia menjelma menjadi cahaya dan bayangan seekor harimau putih yang ditutupi garis-garis hijau. Di keningnya terdapat gambar samar kepala harimau giok putih. Sambil memegang belati sepanjang sekitar 1 kaki di masing-masing tangannya, dia bergegas maju dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap yang aneh. Ketika dia muncul kembali, dia tiba-tiba berada di sisi Zhu Wu dan menusuk tulang rusuk Zhu Wu dengan belati. Pembunuhan harimau her di Istana Macan Putih tidaklah cukup. Zhu Wulan berbalik sedikit ke samping dengan acuh tak acuh, mengulurkan satu tangan dan menjepit belati yang sangat tajam di antara jari-jarinya, dan dengan lembut menariknya keluar. Yang sangat menakutkan adalah Bai Zhan Huang, yang telah menggunakan teknik rahasia bintang-bintang, tanpa sadar jatuh ke samping meskipun gerakannya tampak polos. Saat dia melihat, Zhu mengabaikan tangannya yang lain dan menepuk punggungnya, bahkan jika Bai Zhan Huang selamat, dia mungkin akan kehilangan kekuatan bertarungnya. Memanggil. Pada saat ini, salib cahaya berdarah aneh yang dibentuk oleh pedang yang saling terkait ditembakkan ke arah leher Zhu Huang. Bahkan Zhu Wu tidak bisa mengabaikan serangan tajam dan jahat itu, tapi dia hanya membalikkan tubuhnya sedikit untuk menghindarinya. Kamu juga menerima telapak tangan dariku. Tiba-tiba, dari sisi lain, segel cahaya swastika berwarna emas darah menghantam jantungnya, dan pria botak tampan Xie Chen yang bergegas mendekat. Xie Chen, yang pernah bertarung melawan Li Chen saat itu, kini telah tumbuh menjadi seorang jenius terkemuka, mencapai 40% kekuatan puncak dengan satu gerakan. Sayangnya trik semacam ini, yang cukup untuk menghancurkan raksasa jangka menengah biasa, tidak cukup bagi Zhu Li. Berdengung. Dalam sekejap, gambar teratai merah besar muncul di bawah kakinya, dan kelopak teratai menggulung untuk melindunginya. Bang! Segel cahaya jatuh pada kelopak teratai, tetapi tidak berpengaruh, hanya menyebabkan lapisan riak dan kemudian meledak, membuat Xie Chen tertegun. Meskipun dia tahu bahwa Zhu Li sangat kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan mampu melakukan gerakan unik ini sambil menghindari atau menahan serangan dari beberapa jenius yang tiada taranya. Itu sungguh sangat kuat. Kesempatan bagus. Tetapi pada saat ini, Gui Xuanming dan yang lainnya terkejut, dan semua orang menggunakan keterampilan terkuat mereka untuk menghabisi tanpa ragu-ragu. Mereka tidak takut berkonfrontasi langsung dengan Zhu Wu, karena mereka sudah lama bertekad untuk binasa dengan melawannya. Tapi ranah Zhu Wu terlalu tinggi, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Jika mereka bertarung, mereka mungkin akan dibunuh oleh Zhu Wu. Mengaum. Energi berbentuk naga yang sangat kejam dan agung meraung seperti naga sungguhan, sisik hijaunya tak tertandingi, dan keempat cakarnya sangat tajam, memancarkan semburan cahaya dingin. Di kepala naga, Long Wu lah yang telah berubah menjadi tubuh setengah naga, matanya bersinar terang dan dia meraihnya dengan ganas. Melengkapi ini, pengaruh besar Xuan Wu mengangkat kepalanya dan meraung, dan cahaya misterius melintas di tanduk di atas kepalanya saat ia mendorong ke depan dengan ganas. Di antara para unicorn, Gui Xuanming tiba-tiba melepaskan pukulan tiada taraf dengan kekuatan mengangkat langit dengan satu tangan. Memanggil. Cahaya pedang emas darah yang tajam dan jahat menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, cahaya itu sudah berada di atas teratai api yang agung, Lei Lai di dalam, matanya dipenuhi kebencian. Pedang ini sepertinya telah menghabiskan semua kebenciannya. Urat di lengannya menyembul, dan rambutnya menari-nari dengan liar, seperti iblis dari neraka. Di sampingnya, cahaya aneh dan tak terbayangkan muncul dari mata budak pedang. Ketika pedang itu bertemu, mereka memancarkan dua aura yang sangat berlawanan namun identik.
Itu adalah kombinasi dari niat menghabisi bela diri dan niat bela diri jiwa jahat, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke tahap pertengahan 50%, sangat dekat dengan tahap akhir. Namun yang menakutkan adalah dengan bantuan pedang Lei Lai, momen tersebut mempunyai potensi untuk melebur, dan kekuatannya melonjak hingga 50% dari kekuatan denyut nadi akhir, mendekati puncaknya. Anda harus tahu bahwa begitu Anda mencapai puncaknya, Anda akan mencapai 60% kekuatan denyut nadi, yang merupakan kekuatan yang hanya dapat diberikan oleh pembangkit tenaga listrik alam Xuan Gang sejati. Kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya begitu agung hingga tak terbayangkan, bahkan sebelum jatuh, riak-riak sudah muncul di atas teratai api. Bum-bum. Ledakan dahsyat meletus di bawah hantaman keras palu raksasa yang dipegang erat oleh Wu Kuiba di kedua tangannya, seolah-olah langit dan bumi dipukul seperti genderang. Namun suara ledakan tersebut mengandung kekuatan agung yang tak terbayangkan, siapapun yang terperangkap di dalamnya akan hancur menjadi bubuk oleh medan gravitasi tak kasat mata di dalamnya. Yang sangat menakutkan adalah kekuatan ini, yang ditarik oleh musik halus yang ada di mana-mana, tampaknya mampu menembus hati manusia, mengganggu energi yang terkumpul di bawah denyut langit dan bumi, dan terus-menerus melemahkan pertahanan teratai api. Mendering. Nyanyian pedang yang jelas namun luar biasa melonjak, dan cahaya pedang hijau sepertinya turun dari langit, mampu menghancurkan semua hal jahat di dunia. King Yun memegang gagang pedang di tangannya, dengan sikap memerintah, seolah-olah dia diberkati dengan keberuntungan tertinggi. Pada saat ini, dia menunjukkan keagungan yang tak terbayangkan. Bahkan Gui Xuanming dan para jenius tiada taraf lainnya tidak sebaik dia. Hal yang sangat tidak dapat dibayangkan adalah bahwa keberuntungan yang murni dan kaya di sampingnya terlihat samar-samar. Seperti kata pepatah, naga dewa melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Takdir ini pada dasarnya halus dan ilusi. Oleh karena itu, ketika takdir muncul, ia selalu muncul dalam bentuk naga, membuat King Yun seolah-olah menjadi salah satu pemiliknya, langit dan bumi saat ini. Meski keberuntungan datang dari langit dan bumi, namun juga mewakili karakter seseorang, keberuntungan tersebut menunjukkan betapa besarnya ambisi King Yun. Cek, Su Suang memegang dua pedang di kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat dan yang benar-benar berlawanan dengan miliknya, kedua pedang itu tumpang tindih dan tiba-tiba bergetar. Cahaya yang menyilaukan melonjak, seolah membentuk pusaran vitalitas yang menyerap seluruh vitalitas langit dan bumi, dan menusuk keras ke arah teratai api. Di antara 5 atau 6 serangan lainnya, cahaya pedang merah abu-abu adalah yang paling mencolok, aura kehancuran yang membuat orang tertekan dan putus asa benar-benar berlawanan dengan guntur Li Chen yang menggelegar. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Lu Xiao. Semua energi dan energinya tersedot oleh formasi pedang naga pengembara, dan di awalnya ingin menjadi prajurit biasa, tetapi keluarga Lu menghabiskan banyak uang, dan bahkan kualifikasinya sendiri sangat tinggi, dan dia benar-benar mengerti, pedang pemusnahan yang paling kuat. Ini adalah salah satu seni bela diri terkuat di alam luar, sangat kuat, bahkan lebih tinggi dari seni bela diri petir. Heavenly Thunder Benli yang sesuai mewakili energi paling ganas di dunia dan sangat aktif, namun, dibandingkan dengan niat pedang nirvana, aura keputusasaannya masih sedikit lebih kuat. Lebih dari selusin jenius tak tertandingi memanfaatkan momen ketika Zhu mengabaikan pertahanannya, dan semuanya melancarkan serangan terkuat mereka, cahaya terang yang menakutkan sepertinya mampu membutakan bahkan mata seseorang, dan langsung menyelimutinya. Berdengung, energi kekerasan menderu, dan badai Caixia menyapu dengan dahsyat, namun orang pertama yang menderita bukanlah Zhu Wu yang dilindungi oleh teratai api, melainkan Bai Zhanhuang dan Xie Chen yang dipegang olehnya dengan satu tangan. Untungnya, saat Zhu Wu mengabaikan serangan Xie Chen, mereka berdua melihat peluang lebih awal dan melarikan diri dengan panik. Namun meski begitu, terkena badai Guangxia, meski hanya digosok, keduanya menjerit dan muntah darah lalu terbang ratusan kaki, melihat noda darah pada mereka berdua, terlihat jelas bahwa mereka terluka parah. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dikepung oleh lebih dari selusin orang kuat dengan level yang sama, meskipun Anda melarikan diri dan terkena gelombang kejut, tidaklah mudah untuk menyelamatkan hidup Anda. Sinar cahaya menyebar, dan teratai api langsung tersembunyi, di tengah badai, lebih dari selusin jenius tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk mundur, sedikit menutup mata dan melihat melalui jari-jari mereka. Puff, kamu terlalu kejam. Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Apakah kamu ingin menghabisiku? Bai Zhanhuang memuntahkan seteguk dahak berdarah dengan kemarahan di wajahnya sangat jelek dan kusut. Melihat luka berdarah di punggungnya, dan kecemerlangan berbagai warna yang menyebar, itu adalah cedera yang disebabkan oleh banyak niat bela diri yang terjerat, yang lebih sulit untuk dihilangkan daripada cedera yang disebabkan oleh satu niat bela diri. Untungnya, dia bukan orang biasa, dan ramuan penyelamat nyawa di tubuhnya cukup baginya untuk bertahan hidup. Semua orang mengabaikannya. Peluang kemenangan cepat berlalu. Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan sesaat untuk memberitahunya? Terlebih lagi, Zhu Wuli adalah musuh, dan mereka juga pesaing. Begitu musuh besar ini mati,
masa berikutnya akan menjadi era bagi mereka untuk bertarung satu sama lain. Hati-hati, orang ini tidak akan jatuh begitu saja. King Yun tampak serius, dan pedang di tangannya tiba-tiba menegang, seolah dia merasakan sesuatu. Gui Xuanming dan orang lain yang pernah bertarung melawan Zhu Wu memandangnya dengan heran, mereka tahu bahwa Zhu Wu menakutkan, tetapi King Yun belum pernah bertarung melawan Zhu Wu, jadi mengapa dia tampaknya mengetahui metodenya dengan sangat baik. Bersiaplah, pertempuran sengit baru saja dimulai. Li Chen menelan pil iblis api dan berkata dengan tenang. Zhu Wu, yang memiliki manik spiritual bawaan untuk melindungi tubuhnya, tidak akan pernah mati semudah itu. Namun melihat Yin Yue Lingji, yang juga memiliki manik roh bawaan, dapat terlahir kembali dari luka serius ratusan ribu tahun yang lalu, Anda dapat memahami betapa menakutkannya kedua bola tersebut. Bas dengungan. Seolah ingin memverifikasi kata-katanya, tekanan yang tak terbayangkan memenuhi udara di pusat badai Xiaguang, yang merupakan yang paling intens. Hai, raungan seperti burung phoenix melonjak, dan tekanan mengerikan menyapu seluruh ruang, bahkan pancaran cahaya yang diledakkan oleh lebih dari selusin jenius tak tertandingi bergetar dan berputar kembali. Yang sangat mengejutkan adalah pancaran cahaya di dalamnya lebih menyilaukan dari semua pancaran cahaya, bersinar seperti matahari. Benar saja, dengan mutiara roh Qiyang di tangan, orang ini terlalu sulit untuk dibunuh. Li Chen menyipitkan matanya sedikit dan ekspresinya sangat serius. Bagaimana mungkin? Tanpa cedera, apakah orang ini monster? Su Suang-Suang dan yang lainnya, yang belum pernah bertarung melawan Zhu Wu sebelumnya, mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka, dan berseru tak percaya. Meskipun mereka menerima misi ini dari para tetua, mereka tidak pernah menganggap entengnya dan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran saat ini. Tetapi dengan lebih dari selusin jenius tak tertandingi bergabung, bahkan para master puncak harus mundur, tetapi orang di depan mereka jelas adalah master puncak dengan tingkat kultivasi yang sebanding dengan mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa mutiara spiritual Qiyang di tangan Zhu Li adalah harta spiritual bawaan yang telah dikorbankan dan dimurnikan oleh Istana Jiwa Her selama bertahun-tahun, dan mutiara itu sendiri memiliki kekuatan tertinggi. Energi yang merah agung yang terkandung di dalamnya bahkan tak tertandingi oleh Yang Mulia Suangang, memungkinkan Zhu Wu mempertahankan postur terkuatnya selamanya. Selama wilayahnya mencukupi, dia dapat mengerahkan 300% kekuatannya, dan efeknya tidak ada bandingannya. Yang sangat mengejutkan adalah roh bela diri api emas terungkap di belakang punggung Zhu Li, aura yang tampaknya datang dari keabadian begitu agung sehingga membanjiri hati semua orang dan tampak sesak, yang secara tidak terlihat membahayakan kekuatan mereka. Hai, pada saat ini, wajah Li Chen menegang, dan cahaya kemasan darah roh surgawi di atas kepalanya bersinar. Roh bela diri emas darah yang sama agungnya tiba-tiba menampakkan sosoknya, mengangkat kepalanya dan menangis, menghadapnya dari kejauhan. Benar saja, dia menyempurnakan kunci rahasia Tianwu, dan menggunakan darah asli Tianwu sebagai panduan, roh bela diri Tianwu yang dia kembangkan pasti akan mampu mengendalikan kekuatan magis yang tak terbayangkan. Wajah Li Chen menjadi semakin jelek. Saat kedua belah pihak bertarung seperti itu terakhir kali, Zhu Wu bahkan tidak menggunakan semangat bela dirinya. Kali ini dia benar-benar memanggil semangat bela diri Tianwu secara langsung, seolah-olah dia berencana untuk mengakhirinya di sini. Tuhan Maha Perkasa, sekelompok orang yang sudah ditundukkan oleh Zhu Wu berteriak serempak saat melihat kemunculan Zhu Wu yang aman. Haha, kalian semua sepertinya terkejut. Zhu Wu tersenyum ringan saat dia menyapu semua orang, dan akhirnya mendarat di King Yun. Aku tidak menyangka pengguna pedang dari Istana King Tian juga ada di sini. Benar-benar hidup. Saat mengatakan ini, Lei Lai dan Su Suang saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang-orang di Istana King Tian selalu misterius, dan jumlah mereka sangat kecil, bahkan jika mereka tahu bahwa 4 kekuatan tingkat istana sebelumnya berada di belakang aliansi penggarap nakal, mereka tidak pernah menyangka bahwa King Yun akan menjadi orang paling misterius dari Istana King Tian. Selain itu, dia adalah keturunan langsung dari Istana King Tian, pengguna pedang, jadi King Lian mungkin adalah asisten lainnya, pengguna pendeta. King Yun dan King Lian saling memandang tanpa berkata apa-apa. Kekuatan mengerikan Zhu Li tidak hanya tercermin dari kekuatannya, keduanya tahu dengan jelas bahwa monster tua ini telah hidup entah berapa tahun. Kata-kata saja sudah bisa membingungkan pikiran orang. Seperti kata pepatah, terlalu banyak bicara akan membawa kesalahan. Keduanya adalah orang pintar, sehingga wajar saja tidak akan mudah tertipu. Cek-cek, tentu saja 4 kekuatan besar setingkat istana yang dimusnahkan saat itu telah bergabung dengan murid-murid istana 4 gajah. Aku ingin tahu apakah nenek moyangmu akan merangkak keluar dari kubur mereka dengan marah setelah mengetahuinya. Zhu Wu memegang mutiara roh Qiyang di tangannya, Tianwu Wuhun melayang di atas kepalanya, sepertinya tidak peduli tentang bahaya dikelilingi oleh lebih dari selusin jenius yang tiada taranya. Tapi selain melirik ke arah King Yun, matanya kurang lebih terfokus pada jiwa bela diri pemakan surga di atas kepala Li Chen.
Tidak sulit untuk menilai dari aura abadi serupa bahwa jiwa bela diri Li Chen yang menelan langit pasti telah dimurnikan dari benda yang sangat kuno. Kalau tidak, mustahil bersaing dengan Tian Wu Hun. Berhenti bicara omong kosong, dalam pertempuran hari ini, kamu mati atau aku mati. Jangan tertipu oleh kata-katanya. Berbagi kebencian yang sama adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup. Wajah Gui Xuanming menegang. Secara alami, keluhan macam apa yang dimiliki Istana Empat Gajah terhadap empat kekuatan setingkat istana ratusan ribu tahun yang lalu. Jika diprovokasi oleh Zhu Wu saat ini, akibatnya akan menjadi bencana. Saudara Gui, jangan khawatir. King Yun masih mengerti mana yang lebih penting. King Yun diam-diam mengedipkan mata pada King Lian dan berkata dengan ringan. King Lian tanpa sadar menyentuh kotak pengorbanan pedang di belakangnya. Ada senjata pembunuh besar yang tersembunyi di sana, yang dapat melukai Zhu Yi secara serius. Namun peluangnya hanya ada satu, dan tidak boleh dimanfaatkan tanpa kepastian. Bunuh. Karena tidak bisa menahan diri, Lei Lai memimpin dan menyerang ke depan lagi. Saat dia menyerang ke depan, semua orang menghabisinya secara diam-diam, dan tanpa menahan apapun, mereka menunjukkan keterampilan rahasia bintang mereka sendiri. Haha, sepertinya sudah waktunya untuk mengakhirinya. Orang-orang tua itu benar-benar mengira aku begitu mudah ditindas. Zhu Wulan mencibir dan membuat segel dengan satu tangan, tiba-tiba. Berdengung. Jejak telapak tangan teratai api itu meledak, dan dengan satu serangan, itu mencapai 50% dari kekuatan agung kekuatan denyut nadinya, langsung menyapu bersih Lei Lai dan Dao Nu yang datang untuk menghabisi mereka. Pada saat ini, kekuatan Zhu Wu ditampilkan 100%, yang merupakan kekuatan yang tidak sepadan dengan level yang sama. Dibandingkan dengan tingkat kultivasi di alam Dangsuan akhir, tingkat ini jauh lebih kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan tingkat yang sama. Namun saat ini, pertumbuhan kekuatan banyak jenius tidak bisa dianggap remeh. Dalam mengkonsumsi banyak harta berapapun biayanya, seni bela diri yang ditampilkan oleh setiap jenius tak tertandingi yang berpartisipasi dalam pertempuran telah mencapai sekitar 50% dari tahap awal. Kecemerlangan emas dan batu giok yang mempesona terlihat di tangan Li Chen membuat gerakan seni bela diri mencapai 50% dari kekuatan denyut nadi jarak menengah, kekuatan kuat yang terungkap selama pemboman tinju dan telapak tangan hanya sedikit lebih lemah daripada para jenius yang menggunakan keterampilan rahasia bintang-bintang. Seperempat jam, dua di antaranya, 1 jam berangsur-angsur berlalu, dan lusinan jenius tak tertandingi mengepung Zhu Wu, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Mereka yang mengikuti Zhu Wu secara bertahap dikepung semua orang. Huo Wuji, matilah. Tiba-tiba, Jiu Ling Er menghabisi lawannya dan bergegas menuju Huo Wuji yang sedang bertarung dengan Shark Molly. Dua jenius tak tertandingi bergabung, meskipun Huo Wuji telah mewarisi banyak teknik rahasia dari Zhu Si, dan itu agak tak tertahankan. Tuhan, selamatkan aku. Setelah bertahan beberapa saat, Huo Wuji menjadi pucat dan berulang kali dipukul ke belakang oleh kedua pria itu. Melihat bahwa dia akan jatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak minta tolong. Huff. Hal-hal yang tidak berguna. Zhu Wulan sedikit mengernyit, bertarung sendirian melawan selusin jenius yang tiada taranya. Jika bukan karena penambahan mutiara roh Qiang dan aliran energi sejati yang terus-menerus, dia tidak akan mampu melakukannya, menahannya. Tapi Huo Wuji adalah salah satu bidak caturnya yang penting, tapi dia tidak bisa mati begitu saja. Teratai merah nirwana. Pada saat itu, energi api yang tak terbayangkan menyebar dengan cepat, dan teratai api di bawah kakinya mengembang dengan cepat. Huhuhuhuhuhu. Serangkaian cetakan telapak tangan kelopak teratai tajam yang tak tertandingi menyapu ke empat arah, menyebar seperti kekuatan yang luar biasa, dan setiap serangan mencapai 50% dari kekuatan denyut awal. Jika itu hanya satu atau dua serangan, itu sudah cukup, tetapi ketika hujan turun seperti hujan, bahkan orang yang paling berbakat pun tidak berani mengabaikannya, dan mereka semua memaksakan diri untuk menggunakan keterampilan pertahanan khusus. Bahkan jauh dari lingkaran pertempuran, Huo Wuji dan tiga lainnya terpengaruh dan harus mempertahankan diri dengan pukulan backhand. Namun yang mengejutkan adalah Zhu Wu tidak pergi untuk memadamkan api Wuji, melainkan menggunakan kekuatan tersebut untuk bergegas menuju air jiwa Haoyang di atas. Hentikan dia. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jika Zhu Yi mendapatkan harta karun ini dan mengandalkan kekuatan di dalamnya, tidak ada seorang pun yang hadir akan mampu bertahan. Namun di bawah tekanan jejak kelopak bunga teratai yang seperti hujan, tidak ada yang bisa mengambil tindakan untuk menghentikannya, mereka hanya bisa menyaksikan Zhu Wu merebut air jiwa Haoyang. Bahkan Shark Molly dan Jiu Ling Er, yang menekan Huo Wuji, berada jauh dan di luar jangkauan, sehingga mereka tidak bisa sampai di sana untuk sementara waktu. King Lian mengertakkan gigi dan bergerak dengan satu tangan, kotak pedang pengorbanan tiba-tiba jatuh di depannya, dan dia menamparkan bagian atasnya dengan keras. Aura samar-samar berdesir, dan mata indahnya menatap tajam ke arah Zhu Wu yang sedang melihat ke atas, seolah-olah dia akan melakukan gerakan mematikan di saat berikutnya. Pencuri,
menderita kematian. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang sangat dingin dan agung, yang sepertinya mampu membekukan jiwa, menghantam punggung Zhu Wang. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang tercengang, kekuatan ini jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun dia belum mencapai level Zhu Wu, perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi tidak ada yang bisa memikirkan seorang jenius tiada taraf yang ada di benua Suantian. Itu dia. Murid King Yun menyusut, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa Yin Yuelingji lah yang bertarung melawannya, Xie Chen, dan Li Xiao. Namun, dia tidak tahu namanya, tapi Li Chen tahu. Yin Yuelingji, kamu akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Li Chen merasa sedikit lega. Monster tua yang satu generasi dengan Zhu Wuli ini muncul, meski sudah pasti tidak sebagus Zhu Wuli, setidaknya ada juga mutiara roh Suanyin yang memeriksa mutiara roh Qiang, dan peluang menangnya sangat meningkat. Dengan identitas Yin Yuelingji, dan tambahan mutiara roh Suanyin, pertumbuhan kekuatan dalam beberapa tahun terakhir pasti sangat menakutkan, dan tidak dapat digambarkan sebagai hal yang menghancurkan bumi. Di bawah, King Lian menghela nafas lega dan menarik kembali telapak tangannya. Di kejauhan, Li Xiao, yang sedang menghabisi Grandmaster Tian Jiao, menarik dua belati berdarah dan menyapukannya ke arah Yin Yuelingji yang sedang naik ke langit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas sekali, dia juga mengenali wanita ini. Adapun Xie Chen, dia bahkan lebih terkejut. Berpikir bahwa mereka bertiga berpikir untuk bergabung untuk melawannya, aku merasa merinding di punggungku hanya dengan memikirkannya. Wanita ini berani menyerang Zhu Wu sendirian, dia sama sekali bukan orang biasa, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan satu atau dua orang. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan saat itu, mereka bertiga mungkin akan binasa. Kamu adalah kamu. Saat dia menyadari aura dingin, Zhu Wu, yang hendak menyentuh air jiwa Haoyang dengan tangannya, tiba-tiba menoleh ke belakang dan menepuk telapak tangan dengan punggung tangannya. Namun dari seruannya yang ragu-ragu, tidak sulit untuk menebak bahwa nafas familiar namun asing ini mengingatkannya pada sesuatu yang tidak ingin dia sebutkan, dan ingatan yang tampaknya tersegel itu kembali lagi padanya. Bang! Energi api dan panah es dingin bergejolak, dan Zhu Wu mundur beberapa langkah untuk pertama kalinya, tetapi sosok ramping dan mungil itu terbang mundur, membuat keputusan. Zhu Wang mengerutkan kening dan mengibaskan kristal es biru keabu-abuan di tangannya meskipun Yin Yuelingji tidak sekuat dia tetap bukan masalah kecil. Untuk pertama kalinya, Zhu Wuli merasa segalanya menjadi rumit. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, kenapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Rona merah yang tidak normal muncul di wajah cantik Yin Yuelingji, dan dia memarahi dengan tegas. Dipengaruhi oleh telapak tangannya, gerakan Zhu Wu, teratai merah pemusnahan, akhirnya hancur, semua orang melarikan diri, dan mereka semua menyerang Zhu Wu lagi. Tanpa diduga, kamu masih hidup. Wajah Zhu Wu berangsur-angsur menjadi ketakutan, dan dia dengan santai menahan serangan semua orang, bahkan tidak terburu-buru mengambil air jiwa Haoyang. Sejauh yang dia tahu, Yin Yuelingji telah dibunuh oleh Zhu Wu saat itu, dan jatuh ke istana jiwa Her yang terjebak dalam celah luar angkasa. Tapi saya tidak pernah menyangka Yin Yuelingji akan muncul saat ini. Pada saat sebelumnya, Zhu Wu mengira dia telah salah melihatnya, tetapi perasaan yang ditransmisikan dari pendahulunya dan bahkan jiwanya sendiri tidak akan pernah salah. Wanita di depannya adalah wanita yang diabaikan dan dicintai oleh Zhu, tetapi akhirnya ditinggalkan setelah memanfaatkannya. Tentu saja, ada dua sisi dalam penggunaannya. Zhu Wu menggunakan Yin Yuelingji untuk menyerang penguasa pedang naga pengembara, menyebabkan dia pergi ke tempat yang jauh untuk mundur guna melaksanakan rencananya. Yin Yuelingji, sebaliknya, menggunakan nama samaran Zhu Yunchen, Zhu Wu, untuk mendominasi Master Pedang Naga Pengembara, yang menduduki peringkat pertama dalam ilmu pedang dan peringkat kedua, yang mengakibatkan bencana besar. Gerbang istana hancur, dia sendiri terjatuh, dan naga itu mengembara ke dalam jurang, tidak pernah bertemu lagi, keterikatan antara hidup dan mati membuat orang menghela nafas. Namun kini, Yin Yuelingji telah kembali hidup dan bersumpah untuk membalas dendam, setelah kebencian yang dipendam selama ratusan ribu tahun pecah, hal itu akan lebih mengerikan daripada banjir yang sangat deras. Kebencian itu sudah cukup untuk menghapuskan bintang-bintang di langit dan mengatur kembali jalur surgawi astrolabe. Zhu Yunchen, aku kembali dari neraka hidup-hidup hanya untuk menghabisimu. Yin Yuelingji mendengus dingin, menerbangkan telapak tangan gioknya, dan menyerang dengan ganas. Energi jahat dingin yang bersinar membuat semua orang merasa tidak nyaman, tetapi tekanan yang membara dan agung dari Zhu Wu benar-benar diimbangi. Dengan cara ini, kekuatan yang ditekan setiap orang akhirnya dapat ditampilkan 100%. Bang bang bang, serangkaian serangan kuat datang padanya. Dengan pengekangan Yin Yuelingji, banyak metode Zhu Wuli dibatasi. Dia tidak mampu bertahan melawan gerakan semua orang secara menyeluruh, dan dipukul mundur satu demi satu. Lingji, kamu dan aku adalah makhluk yang setara, mengapa repot-repot bergaul dengan orang-orang kelas bawah ini?
Jika kamu bersedia bergabung denganku, kita pasti akan menjadi pasangan yang cocok di surga. Sejujurnya, Zhu Yunchen sudah mati saat itu, dan orang yang berdiri di depanmu adalah Zhu Wu yang baru, kamu tidak perlu terlalu membenciku. Zhu Wu membujuknya sambil menghindari serangan semua orang. Bah, kamu pencuri kotor, aku buta saat itu dan memperlakukanmu sebagai teman dekat, tetapi kamu telah menjadi teman dekat yang kejam. Itu tidak termasuk menyakitiku. Kamu menghancurkan gerbang istanaku dan menghabisi suamiku. Hari ini, kamu di sini tapi bukan aku. Yin Yue, Ling Ji tidak mau menerima ini, dan dendam yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun pecah hari ini. Jika kekuatan Zhu Li tidak melebihi imajinasinya, dia mungkin akan menunggu sampai kedua belah pihak terluka sebelum mengambil keuntungan. Sayangnya, hal-hal menjadi bumerang. Bahkan jika dia mau tidak mau datang lebih awal, dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya untuk sementara waktu. Hah, pantas saja aku tidak merindukan hubungan lamaku lagi. Wajah Zhu Lan tiba-tiba berubah dingin, dan dia menghentakkan kakinya sambil tersenyum aneh. Berdengung, teratai merah tiba-tiba muncul dan berkumpul dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyelimutinya. Adegan ini membuat Li Chen mengerutkan kening, dengan pikiran Zhu Li, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pertahanan yang dipaksakan seperti itu akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyerang secara kolektif. Bahkan dengan mutiara spiritual Qiang yang melindungi tubuh, melakukan ini beberapa kali mungkin akan menjadi beban yang sangat besar. Tapi saat berikutnya, aura familiar masih melekat di hatinya, tapi aura yang memungkinkan dia menerobos situasi berbahaya berkali-kali membuat jantungnya bergetar, dan jantung berdebar yang tak terbayangkan memasuki jiwanya. Minggir, teriaknya tajam. Li Chen tak segan-segan menarik Wu Kuiba yang hendak bergegas maju dan segera mundur. Semua orang tercengang dan benar-benar tidak mengerti mengapa Li Chen mengatakan ini adalah kesempatan besar bagi semua orang untuk bergabung untuk menyerang. Namun, karena percaya pada Li Chen, semua orang sedikit menahan serangan mereka, mundur sedikit sambil mengambil posisi bertahan. Hah, Yin Yue Ling Ji tidak peduli. Dia memiliki mutiara roh Suanyin untuk melindungi tubuhnya. Selama itu bukan kekuatan yang begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan, tidak perlu menghabisi dia. Cakar Hantu Suanyin. Dalam omelan keras, cakar hantu agung yang tak terbayangkan, berisi cahaya dingin hutan yang agung, menghantam teratai api dengan keras. Cek, tetapi pada saat yang sama, teratai api tiba-tiba membuka celah, dan sinar matahari yang menyilaukan meledak, menyapu dengan ganas. Gelombang panas yang mengerikan sepertinya langsung menghanguskan kehampaan dimanapun cahaya menyebar, cakar hantu, yang telah mencapai 50% dari kekuatan denyut nadinya, langsung runtuh. Keterampilan bela diri macam apa ini? Yinyu Lingji tampak ngeri, wajahnya yang pucat sepertinya tertutup lapisan es, dan dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Berdengung, energi jahat jiwa yang sangat murni dan sangat dingin memenuhi udara, dan kemudian bulan purnama yang gelap dengan cepat muncul di depannya. Dilihat dari kejauhan, matahari dan bulan seolah-olah terbit bersamaan di langit dan bumi, dan semakin dekat. Terik matahari yang tak tertandingi tampak sangat marah karena bulan berani terbit bersamaan dengan dirinya, mengaum dan menerkamnya seolah ingin memadamkannya. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya berpotongan dan memicu badai yang tak terbayangkan, bahkan badai sinar matahari yang ditimbulkan saat semua orang bergabung untuk membombardir Zhu Wu tidak sebaik sebelumnya. Semua orang mundur ketakutan, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jika Zhu Li pernah menggunakan gerakan ini untuk menyerang mereka sebelumnya, bukankah itu berarti dia bisa dengan mudah menghabisi siapapun? 3 Yang Kaitai, 9 Yang Hao Tianjue karya Zhu Wu telah dipraktikkan berkali-kali lebih lama dari saya. 3 Yang Kaitai dapat diambil dengan mudah, dan kekuatannya telah mencapai lebih dari 60% kekuatan denyut nadi. Jika 6 kata-kata yang suokong. Wajah Li Chen serius, dengan sedikit kegelisahan. Kekuatan Sanyang Kaitai hanya dapat meningkatkan kastornya dengan 1 atau 2 tahap kecil, tetapi jika menggunakan 6 yang Locking Sky yang lebih kuat, meskipun itu tidak akan menjadi peningkatan besar, itu pasti lebih baik daripada Sanyang Kaitai. Ini adalah seni bela diri terkuat yang diwarisi dari Demon Saint Tianwu, yang dapat meningkatkan kekuatannya sesuai dengan kekuatan penggunanya sendiri, sama sekali tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Dengan kekuatannya, jika dia menggunakan 3 Yang Kaitai, setidaknya itu akan menjadi 50% dari tahap akhir atau bahkan kekuatan puncak, tetapi jika 6 yang mengunci langit, dia pasti akan mampu mencapai 60% awal panggung. Tapi ketika Zhu Wu menggunakannya, itu pasti akan jauh lebih kuat darinya. Sayangnya Li Chen tidak berani menggunakannya pada Zhu Yi, karena lawannya telah menyempurnakan kunci rahasia Tianwu, tetapi dia tidak melakukannya. Ini seperti celah bawaan, 1 di langit dan 1 di tanah sama sekali berbeda. Trik macam apa ini? Bagaimana ini bisa memberiku perasaan menghadapi alam yang mulia Xuan Gang? Gui Xuanming dan yang lainnya tampak sama pucat dan pucatnya. Jika Anda terkena gerakan seperti itu, Anda pasti tidak akan ditinggalkan dengan sampah apapun,
dan tidak adil jika Anda terjerumus dalam gerakan seperti itu tanpa alasan yang jelas. Tapi melihat wajah Li Chen, dia sepertinya mengetahui sesuatu, jadi semua orang bertanya. Adapun Gui Xuanming, Lu Ziyu dan lainnya, mereka cukup akrab dengan Li Chen, mereka tahu bahwa dia juga memiliki keterampilan seni bela diri rahasia yang serupa, dan mereka tidak bisa tidak membuat tebakan yang tidak jelas. Puff! Seperti dugaan semua orang, sesosok tubuh cantik terbang keluar, tetapi mereka melihat jubah perak mewah di sekitar Yin Yue Lingji tidak ada, dan penuh dengan gosong. Untungnya, manik spiritual Xuanyin yang sangat meningkatkan kepercayaan diri semua orang masih ada, berputar dan melepaskan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, melindunginya dari serbuan api dan kecemerlangan. Namun dengan mata merah di sudut mulutnya dan bekas luka bakar di pipi indahnya, terlihat jelas bahwa dia pasti terluka parah. Ini tidak mungkin keterampilan bela diri dari benua Xuantian. Di mana kamu mempelajarinya? Yin Yue Lingji tampak murung dan bertanya dengan tegas, tidak peduli dengan lukanya. Baginya, meskipun cedera seperti ini serius, itu bukan apa-apa, dengan mutiara roh Xuanyin, selama itu tidak terlalu kuat sehingga dia bisa langsung menghabisinya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Gelombang energi jiwa Xuanyin murni disuntikkan ke dalam tubuh, terus-menerus memperbaiki luka, dan dengan cepat menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seperti yang dikatakan orang tua itu, Anda telah mencapai tingkat penguasaan dalam penggunaan mutiara roh Xuanyin. Namun, harta karun ini telah kembali kepada saya. Berjalan keluar dari teratai api perlahan, Zhu Gu mengabaikannya. Senang rasanya punya waktu untuk bersantai. Saat itu, Yin Yue Lingji mengambil mutiara roh Xuanyin dan jatuh ke celah luar angkasa bersama dengan seluruh istana jiwa Her. Zhu mengabaikannya dan tidak berani masuk untuk mencari. Sekarang setelah harta karun ini muncul, Zhu Wu, yang menganggap seluruh Xuantian sebagai tempat mencari makan, secara alami menganggapnya sebagai miliknya. Melihat Zhu Wu yang tidak terluka, hati semua orang tenggelam berulang kali. Itu terlalu menakutkan, jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Khususnya, di antara Gui Xuanming, Lei Lai, dan lainnya yang pernah bertarung melawan Zhu Wu, kekuatan Zhu Wu telah berkembang begitu pesat hanya dalam beberapa tahun. Jika ini terus berlanjut, dalam 10 hingga 8 tahun, seluruh Xuantian tidak akan bisa dihentikan. Jika dia benar-benar memiliki cara untuk meninggalkan benua Xuantian, yang belum pernah dilakukan siapapun selama bertahun-tahun, maka tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa jika dia tidak bisa pergi, mereka akan ditindas oleh Zhu Wuli selamanya. Sekalipun mereka mati, keturunan nenek moyang dan cucu mereka tidak akan memiliki masa yang mudah. Memikirkan kemungkinan ini, hati setiap orang terasa tidak nyaman seperti batu besar, dan mereka ingin melampiaskan keinginan terpendam untuk menghabisi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang, pencuri? Jangan lupa bahwa mutiara roh Qiang juga merupakan harta paling berharga di istana jiwa Herku. Wajah Yin Yue Lingji sangat ganas. Dia menamparkan Tianling dengan satu tangan, dan gelombang kacau keluar kabut tipis menjulang, disertai semburan tangisan hantu dan lolongan serigala yang menembus manusia. Itu jelas merupakan roh bela diri yang berubah dari rumah hantu, dengan tekad yang tak terbayangkan, di bawah bimbingan Yin Yue Lingji, ia langsung menerkam mutiara roh Xuanyin. Haha, perjuanganmu sia-sia, kamu gila. Jika kamu mengorbankan jiwa bela dirimu, jiwamu akan musnah, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Tetapi saat berikutnya, saat mutiara roh Xuanyin bersinar terang, ekspresi Zhu Wu tiba-tiba berubah, bergegas menuju Yin Yue Lingji dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hentikan dia. Semua orang mengerti bahwa Yin Yue Lingji akan berjuang untuk hidupnya. Tidak ada yang peduli apakah dia akan mati atau tidak. Bahkan jika dia tidak dapat bereinkarnasi selamanya, dia masih dapat berkontribusi pada benua Xuantian. Tapi Zhu mengabaikan monster yang tak tertandingi ini, tapi dia adalah musuh hidup dan mati mereka, belum lagi kebenaran lainnya, sama seperti seorang jenius yang tiada taraf, mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi jika mereka berpikir untuk dihancurkan oleh monster tua seperti itu. Pergi. Zhu Wuwang menjadi cemas dan menggunakan trik yang ampuh tanpa ragu-ragu. Tangannya terbang berulang kali, dan cetakan telapak tangan teratai api menyembur keluar seperti hujan. Bum bum bum. Dalam deru energi yang dahsyat, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya, bahkan jika mereka terkena segel palem teratai api satu demi satu, mereka tidak mundur. Serangkaian darah panas tumpah ke dalam kehampaan, dan kemudian dipadamkan oleh Qi Jin. Semua orang tahu dengan jelas bahwa pertempuran ini, baik hidup atau mati, harus diakhiri kali ini. Dengan begitu banyak orang jenius yang berusaha keras untuk menghalanginya, bahkan jika Zhu Wu menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak dapat menerobos dalam sekejap. Khususnya, makhluk paling kuat seperti Long Wu, Wu Kuiba, dan King Yun menggunakan trik unik yang sedikit lebih unggul dari orang lain, dengan tegas menghalangi jalan Zhu Wanwan. Bas dengungan. Cahaya yang sangat dingin tiba-tiba bersinar dengan cemerlang,
dan cahaya serta bayangan mutiara roh Xuanyin secara langsung menutupi sinar matahari pada saat ini. Yang sangat aneh adalah cahaya dan bayangan yang awalnya tampak seperti hantu yang melolong berubah menjadi cahaya yang sangat lembut di bawah kecemerlangan mutiara roh Xuanyin. Yin Yue Lingji membuat rahasia dengan tangannya, dalam bentuk teratai, memegang mutiara roh Xuanyin, dan bulan terang yang tak terbayangkan muncul di belakangnya, memancarkan aura roh bela diri. Wanita ini ternyata bisa mengubah atribut jiwa bela dirinya dengan manik-manik roh, yang memang merupakan fenomena langka di dunia. Keluar, Zhu Wuli berteriak dengan tegas seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Ekspresi aslinya yang tenang berubah menjadi ganas, dan tangannya terangkat lagi dan lagi. Huhuhuhuhuhu. Satu demi satu, bayangan pohon teratai api yang sangat padat meraung dengan ganas ke segala arah, menjatuhkan semua jenius yang tak tertandingi hingga muntah darah dan terbang mundur. Menderita kematian, Zhu Wuli menunjuk satu jari dari jarak lebih dari 10 kaki. Cahaya keemasan merah putih yang menyala-nyala melonjak, berubah menjadi pusaran cahaya yang tak terbayangkan yang menembus bagian tengah alis Yin Yue Lingji. Huff! Tiba-tiba, kilatan guntur jatuh di antara keduanya, dan kemudian sinar matahari yang menyilaukan muncul. Kekuatan agung melintas, sama-sama berkobar dan tak tertandingi, memicu gelombang panas yang sangat besar, itu adalah Sanyang Kaitai milik Li Chen. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya berpotongan dan meledak dengan dahsyat, badai menderu dan mengangkat Li Chen menjauh. Mencari kematian. Menghadapi kekuatan ledakan ini, Zhu Mingli mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tapi kemudian, terlepas dari badainya, dia dengan kasar menjentikkan lengan bajunya untuk menyapu badai, dan bergegas maju dengan goyangan. Dia pergi bangkit dan menghentakkan keras dada Li Chen dengan telapak tangan. Dada Li Chen yang puff. Ambruk beberapa inci dalam sekejap, dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan awan kabut darah, jatuh ke tanah, menimbulkan gelombang debu. Pada saat ini, Yin Yue Lingji, yang awalnya murung seperti hantu wanita, perlahan terbang seperti Dewi Suci di bawah sinar bulan lembut roh bela diri di belakangnya, mengabaikan sedikit warna merah dengan satu tangan. Tepatnya, itu diarahkan ke mutiara roh Qiang yang terus-menerus melayang di sekitar Zhu. Berdengung. Dalam sekejap, gelombang misterius dan tak tertandingi memenuhi udara, dan mutiara spiritual Qiang benar-benar berhenti berputar, dan sepertinya terbang menuju Yin Yue Lingji. Orang pembawa sial. Wajah Zhu sangat muram, dan dia membentuk cakar dengan satu tangan, mencoba mengambil kembali mutiara roh matahari merah. Namun kekuatan agung menyerapnya, membentuk konfrontasi. Dengan tingkat kultivasinya, dia akan mampu mengalahkan Yin Yue Lingji yang menggunakan teknik rahasianya di waktu normal, namun tidak saat ini karena masih ada puluhan orang jenius tak tertandingi di sekitarnya yang mengincarnya. Pengorbanan roh Xuanyin, tegur Yin Yue Lingji, dan roh bela diri cahaya bulan di belakangnya bergetar hebat, dan tiba-tiba bergabung ke dalam mutiara roh Xuanyin dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, menyebabkan cahaya bersinar terang. Dalam sekejap, gaya tariknya tampak diperbesar berkali-kali, Zhu Yi terhuyung karena gaya tarik tersebut dan hampir terjatuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu tidak melakukan apapun selama ratusan ribu tahun ini? Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya mutiara roh Qiang di tanganku. Teriak Zhu Fan keras dan mengangkatnya dengan satu tangan. Dantian. Cek-cek. Tiba-tiba, beberapa lampu emas merah putih menyala dan dituangkan ke dalam mutiara roh yang merah, sebenarnya mempertahankan kecenderungan untuk terbang lagi. Mutiara roh yang merah terperangkap olehku. Pencuri guk-guk tidak dapat menggunakan kekuatan harta karun ini untuk memulihkan energi aslinya. Bunuh dia dengan cepat. Mata Yin Yue Lingji bersinar terang, dan auranya menjadi lebih agung. Namun siapapun yang memiliki pengetahuan tertentu akan memahami bahwa ini hanyalah kilas balik. Setelah mengorbankan jiwa bela diri, jika tidak dapat dievakuasi lebih awal, jiwa yang terhubung dengannya pasti akan ditelan oleh harta karun tersebut. Namun melihat kekuatan tarik-menarik kedua kubu, terlihat jelas mustahil menentukan pemenang dalam sekejap, dan ditakdirkan menjadi pertarungan berlarut-larut. Untuk mengalahkan Zhu Wu, Yin Yue Lingji benar-benar berencana mempertaruhkan nyawanya. Bunuh. Tidak ada keraguan. Kesempatan hidup seperti ini cepat berlalu. Bagi jenius yang sangat cerdas, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Mereka semua menahan pergolakan energi sejati di tubuh mereka dan bergegas maju untuk menghabisi. Aku akan membiarkanmu melihat betapa berbedanya benda ini denganku. Mata Zhu Wang sedikit berkedut, dia menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya dan mengeluarkan segumpal kabut darah. Saat ini, Zhu Wu yang merasakan bahaya justru menggunakan sari kehidupan dan darahnya. Perlu Anda ketahui bahwa saripati dan darah kelahiran merupakan salah satu syarat terpenting yang berhubungan dengan yayasan. Jika penggunaan saripati kelahiran akan merusak budidaya seseorang, maka sekali saripati dan darah kelahiran hilang akan mempengaruhi sulitnya menembus tingkatan ketika seseorang memasuki ranah budidaya pencak silat di kemudian hari. Zhu Wu, yang memiliki mutiara roh yang merah dan mempraktikkan 9 yang Hao Tianjue,
juga memiliki 9 geng api yang sejati, yang berarti ia memiliki 9 energi sejati kelahiran dan tidak takut kehilangan. Namun hilangnya sari kehidupan dan darah membuatnya merasa patah hati. Namun, efek penggunaan esensi kehidupan dan darah sangat kuat, dan sebagian besar mutiara spiritual Qiang ditarik kembali dalam sekejap. Selain itu, karena pemasukan teknik rahasia dan esensi kelahiran serta darah, Qiang Lingzu menyuntikkan energi yang murni ke Zhu Wu lebih cepat untuk memperbaiki kerusakan di tubuh. Berdengung. Saat Zhu Wu menangkap mutiara roh Qiang dengan satu tangan, saat semua orang bergegas, dia menembakkan lusinan telapak tangan lagi dengan satu tangan. Dengan berkah energi nyata yang kuat, kekuatan telapak tangan Zhu Wu menjadi sangat dahsyat. Ia sama sekali tidak peduli dengan hilangnya energi nyata, ia hanya peduli pada kekuatan gerakannya. Sangat disayangkan para jenius juga bekerja keras, meski terluka parah, mereka tetap harus menunda waktu, sehingga bisa menciptakan peluang bagi Yin Yuelingji. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Tidak peduli perseteruan macam apa yang mereka miliki atau masa lalu buruk apa yang mereka miliki, hanya ada satu tujuan saat ini, yaitu menghabisi Zhu Wu dan mengakhiri segalanya. Bum bum bum. Energi kekerasan menderu, dan sekelompok sinar cahaya yang menyala-nyala seperti matahari tersembunyi di dalam, dan kelompok cahaya bulan di sisi berlawanan bersinar terang. Di dalam, Yin Yuelingji menunjukkan sedikit balas dendam di wajahnya. Bahkan jika saya mati di sini hari ini dan kebencian yang telah ditekan selama ratusan ribu tahun terbalas, itu akan menjadi kegembiraan besar yang patut dirayakan. Selamat tinggal, Kakak Long, Ling Ji tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan selanjutnya. Maafkan aku karena disengaja. Aku tidak akan pernah bisa memberitahumu lagi. Samar-samar, Yin Yuelingji menatap ke langit, matanya berkaca-kaca, dan tangan gioknya tanpa sadar terentang ke dalam kehampaan, seolah menyentuh wajah yang tegas dan tampan. Semuanya tampak seperti baru kemarin. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Anda tidak dapat melupakan suara, wajah, dan senyuman orang yang Anda cintai selamanya. Inilah cinta. Sekalipun ada rasa sakit di dalamnya, hal itu diiringi dengan lebih banyak kegembiraan, yang tak terlupakan. Ledakan. Namun pada saat ini, energi yang membara dan tak tertandingi menyapu, tekanan yang agung dan tak terbatas, disertai dengan raungan yang tajam dan agung. Mutiara spiritual Qiang, yang secara bertahap bersentuhan dengan mutiara spiritual Xuanyin, tiba-tiba ditarik, menyebabkan warna kulit Yin Yuelingji berubah drastis. Terserah kamu untuk menghabisiku di kehidupan selanjutnya. Di bawah kecemerlangan dan energi, sosok Zhu Wu perlahan-lahan muncul. Jubah putih cantik yang awalnya seperti makhluk abadi Pang Camping, memperlihatkan satu set pakaian lembut ungu emas yang sangat mewah, baju di bawahnya, armornya bersinar terang. Dia masih hidup. Semua orang terkejut. Di bawah serangan itu, Zhu Li jelas tidak memiliki pertahanan yang tersisa. Dia hanya terluka parah. Dan melihatnya seperti ini, jelas bahwa dia masih memiliki kekuatan bertarung. Yang sangat menakutkan adalah mutiara spiritual Qiang secara bertahap terbang menuju Zhu Wu lagi, dan bersamanya, mutiara spiritual Xuanyin juga terbang melewatinya. Terima kasih banyak telah menggunakan teknik rahasia ini lagi, sehingga saya dapat memahami kuncinya. Yin dan yang tidak ada bandingannya, bagaimana mereka bisa dipisahkan. Mutiara roh Xuanyin, tolong kembalikan ke tempatnya. Mata Zhu Wu dipenuhi dengan cemerlang, dan dia mencubitnya dengan kedua tangannya, Jue menghubungkan titik-titik itu. Berdengung. Gelombang misterius yang tak terbayangkan memenuhi udara, dan itu sebenarnya lebih halus dan mendalam daripada apa yang telah dilancarkan oleh pengorbanan roh Xuanyin. Hai, jiwa bela diri Tianwu di atas kepalanya tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, mengalir ke mutiara spiritual Qiang dalam sekejap, menyebabkan cahayanya bersinar terang, langsung menekan cahaya bulan dari mutiara spiritual Xuanyin. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menggunakan teknik rahasia istana jiwa Herku? Wajah Yin Yuelingji pucat, rambutnya acak-acakan, dan dia meraung tak percaya seperti hantu perempuan. Seperti yang dikatakan Zhu Wu, Yin dan yang tidak ada bandingannya, dan dua manik spiritual Qiang dan Xuanyin adalah sepasang. Ini adalah harta rahasia seni bela diri yang secara tidak sengaja diperoleh oleh nenek moyang istana jiwa Her bertahun-tahun yang lalu dan disempurnakan dengan teknik rahasia tertinggi, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Namun, karena kekacauan besar di zaman kuno, yang kuat jatuh, warisan seni bela diri terputus, dan keterampilan rahasia sangat kurang, sehingga sulit bagi siapapun untuk benar-benar membuka kekuatan kedua manik spiritual tersebut. Apa yang dikuasai Yin Yuelingji adalah rahasia istana jiwa Her, dan dia tidak pernah membayangkan Zhu Wu bisa menggunakannya. Jika dia benar-benar berhasil dan Yin dan yang bersatu kembali, maka kekuatan roh bela diri yang dia suntikkan ke dalam mutiara roh Xuanyin akan langsung berubah menjadi makanan bagi jiwa bela diri Zhu Yi. Ketika saatnya tiba, dengan bantuan dua manik roh bawaan, tidak ada seorang pun di seluruh benua Xuantian yang dapat menyembuhkannya. Faktanya,
Zhu Wu belum seburuk itu, namun perbedaan landasan jiwa bela diri dari kedua pengorbanan tersebut tidak signifikan. Yin Yue Lingji menggunakan jiwa bela dirinya yang bersatu kembali, meskipun levelnya lebih tinggi daripada para jenius tiada taraf yang hadir. Namun, semangat bela diri Zhu Wu berasal dari darah asli Tianwu dan mengandung kekuatan tertinggi. Jika dikombinasikan dengan mutiara roh Qiang yang paling kuat dan kuat, secara alami menjadi lebih kuat dan bertenaga. Kamu bukan satu-satunya yang selamat di Istana Hantu. Ratusan ribu tahun sudah cukup bagi lelaki tua itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari sisa jiwa itu. Zhu Wulan mendengus acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa pewaris Istana Jiwa Her masih hidup bukan hanya karena Zhu Wuang membutuhkan mereka untuk diculik untuk digunakan sebagai kuali setelah mereka berhasil berkultivasi, tetapi juga karena dia ingin mendapatkan jiwa tersebut, orang-orang yang telah gigih dan ingin mengembalikan kejayaan istana, dapatkan lebih banyak rahasia. Harus dikatakan bahwa sebagai monster tua yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun, kedalaman kelicikan Zhu Wu benar-benar tidak terbayangkan. Sekarang, dengan mengandalkan landasan dan alam kultivasi mereka yang kuat, kedua manik spiritual itu saling menarik dan terbang menuju Zhu Wu, dan segala sesuatunya tampak seperti kesimpulan yang sudah pasti. Awalnya aku ingin menjagamu selama beberapa tahun untuk tumbuh dewasa sehingga kamu dapat digunakan sebagai mainanku di benua Suantian, tapi sekarang sepertinya kita harus mengubah kelompoknya. Mata dingin. Zhu Wulan menyapu kerumunan, menghabisi, niat berkedip. Semua orang yang dilihatnya bergidik. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi mereka, mereka semua merasakan hawa dingin yang tak terbayangkan muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam, menyebar dari tumit hingga ke belakang kepala. Tidak, tidak, Yin Yue Lingji panik. Sangat sulit untuk menerima bahwa Anda telah mempersiapkan balas dendam sejak lama, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya semuanya sia-sia. Bas dengungan. Saat dia melihat, Tianwu Wuhun bergabung ke dalam mutiara spiritual Qiang, menyebabkan lapisan api menyala di atasnya, pada saat ini, itu benar-benar seterang matahari. Namun matahari yang sebenarnya adalah sumber segala kekuatan, membawa kehangatan dan vitalitas bagi segala sesuatu di muka bumi, namun kecemerlangan matahari ini menyinari semua orang, sama menggigitnya dengan angin dingin yang menggigit di 9 hari musim dingin, membuat orang menggigil. Hahaha, jarak antara manik-manik Yin dan yang hanya sekitar setengah kaki. Begitu mereka bergabung, kekuatan tertinggi mereka akan benar-benar meledak. Zhu Minggu tidak bisa menahan tawa. Dengan harta karun ini di tangannya, harapannya untuk menjadi orang suci semakin maju. Dan pada saat dua manik spiritual hendak bergabung, cahaya yang tak terbayangkan meledak, menutupi keduanya, tidak peduli seberapa keras semua orang mencoba menyerang, itu sia-sia. Bahkan tidak ada riak yang muncul di layar terang ini. Langit biru di atas, bumi yang tebal di bawah, tidak ada harapan, jalan surga luas, semua jiwa berdoa, korbankan jiwaku. Nyanyian kuno bergema melalui kehampaan, dan makna dari jalan itu surga yang terkandung di dalamnya membuat tawa Zhu Wu tiba-tiba berhenti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton. Pelayan rendahan dari Istana King Tian. Dengan alisnya berkerut, Zhu Wuang merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dengan pengetahuan dan identitasnya, dia secara alami percaya bahwa kegelisahan ini tidak akan pernah muncul begitu saja, dan mungkin ada hubungannya dengan itu. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin menghabisi, dia mengulurkan telapak tangannya perlahan dan cepat, dan cetakan telapak tangan teratai api yang sangat padat langsung terbentuk, tiba-tiba melewati tirai cahaya dan jatuh ke arah King Lian. Memanggil. Tetapi pada saat ini, di depan King Lian yang sedang duduk bersila, kotak pengorbanan pedang setinggi 3 kaki, yang berdebu seperti batu, tiba-tiba meledak dengan energi pedang agung yang tak terbayangkan. Engah. Cetakan telapak tangan teratai api, yang memiliki 50% kekuatan-kekuatan denyut puncak, segera menyebar saat menyentuh energi pedang, tanpa menimbulkan satu riak pun. Apa ini? Zhu mengabaikan kontraksi pupilnya dan langsung menilai bahwa yang menyebabkan jantungnya berdebar-debar adalah benda ini. Tapi memeras otaknya, dia tidak bisa mengenali senjata tak tertandingi yang telah hilang sejak zaman kuno ini. Hentikan dia dan beri King Lian waktu untuk bersiap. King Yun mendapatkan kembali ketenangannya, dengan senyum hati-hati di bibirnya, dan memimpin dalam memblokir keduanya dengan pedang di satu tangan. Karena dia tahu betul bahwa selama teknik rahasia King Lian berhasil dan menghabisi Zhu Wu, keberadaan yang mempengaruhi keseimbangan Suantian, dia akan diberkati dengan keberuntungan tertinggi. Saat itu, semuanya bukan lagi mimpi. Semua orang saling memandang dan berbalik untuk berdiri di antara keduanya. Semua harapan hanya bisa ditempatkan pada hal yang tampaknya ditakuti oleh Zhu Wu. Itu dia. Nafas Yin Yue Lingji melemah. Sebuah lingkaran cahaya muncul di matanya yang redup. Dia berdiri tegak dengan tubuh mungilnya dan tertawa keras. Hahaha, kamu pencuri, Tuhan ditakdirkan untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah menjadi abu-abu dan perlahan-lahan hanyut bersama badai yang disebabkan oleh energinya.
Tapi ada kecemerlangan tak kasat mata lainnya yang menembus penghalang cahaya dan disuntikkan ke dalam mutiara roh Suanyin, menyebabkan keduanya menunjukkan tanda-tanda perpisahan lagi. Yin Yuelingji ini sebenarnya berencana untuk menyuntikkan seluruh jiwanya yang tersisa dan bahkan esensi daging dan darah ke dalamnya, berniat mempertaruhkan segalanya dan bertarung sampai mati. Karena saat ini, dia mengenali asal-muasal kotak pengorbanan pedang. Ratusan ribu tahun yang lalu, Istana Jiwahar adalah salah satu sekte tertua di benua Suantian, bahkan jika kemudian ditolak, sebagai pemilik istana, Yin Yuelingji mengetahui lebih banyak rahasia kuno daripada siapapun. Dan kini Zhu Wu, meski ilmunya kompleks dan tak tertandingi, namun tanpa ingatan masa lalu, dan hanya berdasarkan informasi yang tersisa saat itu, ia secara alami kalah dengan Yin Yuelingji. Justru karena kesenjangan pengetahuan inilah Zhu Wu pasti gagal. Aku tidak percaya. Ada sesuatu yang bisa menandingi mutiara roh Yin Yang. Zhu Wu mengatakannya dengan ringan, tapi ekspresinya penuh kewaspadaan. Saat nyanyian King Lian berangsur-angsur melayang, aura tanpa kata dan agung dari zaman kuno melayang keluar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Tiantian dan jiwa bela diri Tianwu, ada aura kehancuran dan pembunuhan yang tak terbayangkan di dalamnya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Dipukul oleh aura ini seperti diincar oleh binatang buas yang tiada taranya. Perasaan kematian benar-benar menakutkan. Setelah puluhan napas, King Lian selesai mengucapkan setiap kata dengan mata lelah, dan menepuk ringan kotak pengorbanan pedang dengan kedua tangannya. Berdengung. Dalam sekejap, cahayanya bersinar terang, membuat orang sulit melihat dengan jelas, tapi di saat yang sama, sosok kurus dan tinggi memegang pedang muncul di mata semua orang. Niat pedang yang agung dan tak tertandingi untuk memusnahkan dan menghabisi yang dapat memusnahkan segalanya bahkan lebih menyedihkan. Kakak, Li Chen bangkit, ekspresinya tertegun, dan langsung berubah menjadi galak, matanya hampir meledak. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, keakraban yang diberikan oleh sosok berambut putih dan berjubah abu-abu itu tidak salah lagi. Dilihat dari kemunculannya yang tiba-tiba, tak sulit membayangkan ia pasti bersembunyi di dalam kotak batu kecil setinggi 3 kaki ini, bisa dibayangkan betapa malangnya nasib yang ia derita. Ye Guyun telah dijadikan boneka. Li Xiao, yang berada di kejauhan, menyeringai dengan senyum sinis. Sebagai tubuh jahat Yuan Hun, dia memiliki pemahaman paling jelas tentang jalan jiwa, dan dia dapat langsung menilai situasi Ye Guyun saat ini. Aku ingin kamu mati. Dalam sekejap, Li Chen, yang matanya sangat merah, meledak dengan niat menghabisi yang sangat kejam. Dia tiba-tiba berdiri, dan garis-garis cemerlang yang tak terhitung jumlahnya terungkap di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, 9 meridian Tong Tianjue beroperasi dengan kecepatan yang tak terbayangkan, memulihkan luka di tubuh, dan bekas telapak tangan yang terbakar dan penyok di dada meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Li Chen, jangan impulsif. Semua orang terkejut. Jika Li Chen menjadi gila saat ini, itu tidak bisa diubah. Bahkan Lei Lai, yang selalu mendukung Li Chen, ragu-ragu sejenak lalu menghentikannya dengan pisau. Kematian. Pada saat ini, Zhu Wu memanfaatkan celah di mana semua orang menghalangi Li Chen dan menamparnya dengan keras beberapa kali. Tidak bagus. Ekspresi King Yun dan yang lainnya berubah drastis. Jika terjadi kesalahan saat ini, usaha mereka akan sia-sia. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu merusak kesempatan langka ini. Selama bertahun-tahun, Lei Lai terus memikirkan cara menghabisi Zhu Wu. Tapi dia telah melihat dengan jelas betapa menakutkannya pria ini, dan setelah menerima warisan Liu Qingmo di Istana Setan Darah, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Jika tidak dapat dibunuh sekalipun, maka cara yang sama tidak akan efektif lagi. Hanya Tuhan yang tahu metode seperti apa yang akan dimiliki monster yang diciptakan melalui akumulasi ratusan ribu tahun. Tapi melihat sekarang, lebih dari selusin jenius tak tertandingi, ditambah monster tua dari periode yang sama, hanya bisa memblokirnya, jadi kamu bisa tahu. Lei Lai tidak akan segan-segan menghunus pedangnya jika ada yang mencoba menghancurkan kesempatan langka ini, bahkan temannya pun tidak. Li Chen, jangan lupakan kerugian yang diabaikan Su di daratan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan membahayakan ratusan juta makhluk di seluruh benua. Gui Xuanming menamparnya dengan telapak tangan yang keras. Telapak tangan ini membawa niat menghabisi yang tak ada habisnya. Baginya, Li Chen dan Ye Guyun, yang muncul entah dari mana, juga merupakan ancaman besar. Jika dia bisa menghabisi mereka dengan ini, mereka tidak akan pernah dikritik. Li Chen, jika kamu ingin berpikir jernih tentang apa yang kamu lakukan, apakah kamu akan membiarkan usaha begitu banyak orang sia-sia? Long Wu melambaikan cakar naganya dan menekan ke depan. Zhu mengabaikan ancaman terhadap 3 kekuatan utama tingkat istana. Dia sepenuhnya menyadarinya. Dia telah menerima ajaran sungguh-sungguh dari gurunya sejak dia masih kecil. Dia mematuhi kata-kata tuannya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kesempatan untuk menghabisi para tetua istana. Sekuat Li Chen,
dia menghadapi serangan kuat dari beberapa orang dengan level yang sama. Pergilah! Li Chen berteriak dengan tegas, mengulurkan kedua tangannya ke depan. 6 api yang sejati yang tersisa di tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia membuat gerakan awal mengunci udara 6 yang. Penampilan Ye Guyun sangat aneh, dan aura yang terpancar dari kotak batu membuat orang merasa seperti sedang menghadapi kematian. Bahkan orang seperti dia, yang berjalan di ambang kematian dan pembunuhan setiap hari, merasakan jantung berdebar-debar bagaimana Ye Guyun, yang dibawa dan digunakan sebagai senjata, bisa menjadi lebih baik. Samar-samar, Li Chen merasa jika Ye Guyun menggunakan pedang ini, dia pasti akan mati. Adapun konsekuensinya, dia tidak tahu, dia hanya tahu bahwa begitu kunci Liu yang dilepaskan, beberapa orang di depannya tidak akan pernah bisa menghentikannya. Sangat disayangkan menghadapi beberapa jurus spesial yang kuat di level yang sama, gelombang serangannya semakin cepat, dia bukanlah Zhu Mingli, tanpa cara yang tiada taraf, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk menggunakan jurus spesial tersebut. Bahkan dengan bantuan Black Wind Falcon, dia tidak dapat memberikan cukup waktu untuknya meskipun dia berteriak berulang kali. Pergi! Raungan binatang buas yang keras dan menggelegar naik ke langit dengan energi jahat haus darah yang mengepul. Wu Kuiba tiba-tiba berubah menjadi tubuh setinggi 2 kaki, memegang 2 palu raksasa di tangannya, berubah menjadi dewa manusia yang ganas, dan hancur berkeping-keping. Aura ganasnya melonjak beberapa kali dalam sekejap, dan bayangan naga gajah yang menggembung liar di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi awan berdarah, dengan 81 garis di dalamnya. Tidak ada yang menyangka bahwa rumput pemurnian darah Wu Kuiba, yang memiliki darah jahat, yang diperoleh di Istana Surgawi tidak hanya membantunya mengendalikan darah jahat dalam satu gerakan, tetapi juga menyempurnakan dan menggunakannya sepenuhnya, meningkatkan fondasinya sendiri ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini telah mencapai fondasi Kowloon yang sama dengan Li Chen. Kekuatan dan paksaan yang agung sebanding dengan yang dimiliki oleh Master Pemurnian Tubuh tingkat kelima tingkat akhir biasa. Setiap pukulan palu membuat seorang jenius yang tak tertandingi gemetar ketakutan. Di luar dugaan, Wu Kuiba enggan menggunakan darah ganas Kuiba, karena garis keturunan tersebut membuatnya tidak bisa menjadi manusia dalam hidup dan hantu dalam kematian, ia dipandang rendah oleh orang lain sepanjang hidupnya. Bahkan dalam pertarungan dengan Zhu Ruyi, dia tidak menggunakannya dengan mudah. Tetapi jika menyangkut Li Chen, Wu Kuiba tidak ragu-ragu untuk menggunakannya, bahkan jika dia menghadapi pengepungan dari semua jenius yang tak tertandingi, dia tidak takut. Persahabatan seperti ini disebut berbagi hidup dan mati. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Dengan Wu Kuiba menghalanginya, 5 atau 6 orang jenius yang tak tertandingi langsung tersingkir. Li Chen akhirnya mendapat celah dan mengulurkan telapak tangannya perlahan tapi sangat cepat. Berdengung, itu megah dan ganas, dan siapapun bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari sumber yang sama dengan Zhu Wu yang menyebar di udara. Saat jurus ini dilakukan di tangan Li Chen, ternyata memiliki kekuatan mengerikan yang tak kalah dahsyatnya dibandingkan saat Zhu Wu menggunakan Sanyang Kaitai. Korbankan roh dan bunuh dewa. Tapi pada saat ini, King Lian perlahan berdiri dan berjalan ke sisi Ye Guyun, mengawasinya dengan tenang. Di bawah tatapan lambat semua orang, Ye Guyun mengangkat pedangnya, menggunakan niat pedangnya yang membuat jantung berdebar-debar. Niat pedang ini begitu kuat sehingga bahkan Zhu Wu, yang dilindungi oleh mutiara roh Yin Yang, merasakan sedikit ketakutan yang tak terkatakan. Niat pedang untuk memusnahkan dan menghabisi adalah salah satu konsepsi seni bela diri tertinggi sepanjang zaman. Ia memiliki kekuatan tertinggi, entah kekuatan mengerikan macam apa yang bisa dimiliki oleh niat pedang sekuat itu. Tidak, mata Li Chen menyemburkan api, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan Liu Yang Sukong, lagi pula, gerakan ini sangat kuat sehingga bahkan sekarang, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Hanya satu nafas waktu, dia bisa mengirimkannya dan menghentikan Ye Guyun menyerang dengan pedang ini. Namun saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang adalah Ye Guyun tidak mengayunkan pedang, melainkan menusuk dada King Lian. Engah, ujung pedang yang tajam menembus tubuh, dan cahaya darah meledak, namun anehnya, di bawah bayangan cahaya pedang dari kotak pengorbanan pedang, cahaya darah langsung menyatu ke dalam tubuh pedang. Perpisahan, ujung jari yang dingin menyentuh pipi Ye Guyun dengan ringan, dan jejak nostalgia melintas di wajah King Lian yang pucat dan cantik. Berkibar dan berdesir, dalam sekejap, itu berubah menjadi debu dan melayang seperti Yin Yue Lingji, dan semua energi dan roh diserap ke dalam pedang. Niat pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah orang yang sangat lemah telah meminum tonik besar dan menjadi sangat ganas. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah King Yun sangat jelek. Dia tidak tahu apakah jasa King Lian akan tetap diberikan kepadanya setelah dia mengorbankan dirinya. Semua orang juga terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Li Chen mengerutkan kening, geng api yang sejati di tubuhnya ragu-ragu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Potong, suara acu tak acu bergema melalui kehampaan,
dan Ye Guyun perlahan mengangkat kepalanya dan menebas ringan dengan pedangnya. Tidak ada cahaya pedang yang agung, tidak ada badai yang menderu, hanya cahaya sekilas dan tidak jelas, yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba. Semua orang menunggu beberapa saat dan menatap Zhu Wu yang tidak terluka, mengira pedangnya telah gagal. Tidak mungkin, bagaimana bisa tidak berpengaruh? Tubuh Qing Yun bergetar dan dia kehilangan suaranya. Haha, Zhu Wulan menghela nafas lega dan terkekeh. Bagaimana itu bisa terjadi? Yin Yue Lingji, yang tubuhnya berangsur-angsur kecewa, tampak putus asa. Dengan pikirannya yang hilang, itu berubah menjadi abu terbang dan menghilang, di bawah sinar bulan yang cemerlang, semua energi dan roh diserap ke dalam manik roh Suanyin. Haha, Yin Yue Lingji, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dengan bantuanmu, rencanaku bisa selangkah lebih maju. Melihat mutiara roh Yin dan Yang yang terjerat satu sama lain dan berputar, Zhu Ignorance terkekeh. Ekspresi semua orang sangat jelek. Tidak ada yang menyangka King Lian akan mengeluarkan suara sebesar itu dengan guntur yang keras dan hujan ringan. Apakah ini waktunya bercanda? Kakak laki-laki. Wajah Li Chen berubah menjadi ungu untuk beberapa saat, dia menekan geng api yang sejati yang melakukan kerusuhan dan menatap sosok berambut putih yang berdiri dengan tenang. Tapi sosok kesepian itu tidak bergerak seperti patung batu, perlahan menatap pedang yang terangkat, seolah mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Ah! Tiba-tiba, raungan melengking bergema di kehampaan, menyebabkan semua orang tiba-tiba melihat ke atas. Saya melihat Zhu Wu, yang sebelumnya percaya diri untuk menang, dan sekarang memegangi kepalanya di pelukannya dan berteriak, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan tekanan api yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Tapi semua orang kaget, dengan persepsi mereka bisa dengan jelas mendeteksi bahwa aura Zhu Wu perlahan melemah. Berdengung. Yang paling menarik perhatian adalah mutiara spiritual Yin Yang, yang awalnya bergerak dalam lintasan tertentu, mulai bergetar hebat. Tirai cahaya yang sangat menakutkan itu menghalangi semua jenius yang tak tertandingi, dan itu juga menyebabkan riak besar dalam sekejap, dan runtuh dalam sekejap. Kecemerlangan yang mempesona, bahkan para jenius yang paling menonjol sekalipun, mau tidak mau merasakan mata mereka perih, dan mereka semua menghindarinya. Engah. Yang tidak terduga adalah di bawah gejolak kecemerlangan ini, air jiwa Haoyang yang berdiri diam di langit tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 7 atau 8 aliran cahaya yang melesat ke segala arah. Ini, di kejauhan, 2 aliran cahaya melesat ke arah Li Xiao tanpa bias. Tanpa mata, tetapi dengan indera yang sangat tajam, dia langsung merasakan nafas harta karun itu, dan mengikuti nafas itu tanpa ragu-ragu. Pergi, King Yun, yang tidak jauh dari sana, memiliki cahaya terang di matanya dan menebas dengan pedang yang ganas. Cahaya pedang melonjak dan begitu tajam sehingga bulu-bulu di sekujur tubuh Li Xiao berdiri, sambil mengertakkan gigi, dia mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu aliran cahaya, dan dengan cepat membuang belati berdarah di tangannya. Bergemerincing. Di tengah suara logam dan besi yang menusuk, cahaya api meledak, dan Li Xiao terbang mundur sambil mengerang teredam. Meskipun dia memiliki tubuh bawaan, bagaimanapun juga, fondasinya terlalu lemah untuk menahan bakat tiada taraf seperti King Yun yang telah mengikuti Yang Mulia Alam Suangang sejak kecil. Haha! Air jiwa Haoyang. King Yun melambaikan aliran energi sejati dan mengambil aliran cahaya ke tangannya. Merasakan energi jiwa murni yang agung di dalam, dia tidak bisa menahan tawa bahagia. Dengan bantuan harta karun ini, dia pasti bisa naik ke puncak dan menghancurkan semua jenius tak tertandingi lainnya. Orang pembawa sial, Li Xiao merasakan benda di tangannya dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah cincin. Dia tidak bisa menahan gemetar. Tapi untuk air jiwa Haoyang, yang diincar oleh King Yun dan orang kuat lainnya, peluangnya terlalu kecil. Secerdas dia melirik tajam ke arah King Yun dan Ye Guyun, yang masih berdiri di kejauhan. Dalam sekejap, dia diam-diam mundur ke kejauhan. Ambil! Seseorang berteriak, dan semua orang mulai menjadi gila seperti saat pertama kali memasuki tempat itu, sama sekali melupakan niat awal mereka. Khasiat air jiwa Haoyang sedemikian rupa sehingga penjahat hebat seperti Zhu Yiwu pun akan berusaha keras untuk merebutnya, apalagi orang lain. Melihat orang lain mengalami kekacauan, Li Chen datang ke sisi Ye Guyun dan melihat situasinya. Wu Kuiba berdiri dengan 2 palu di tangannya, matanya yang tajam menyapu untuk mencegah siapapun memanfaatkan kekacauan untuk menyerang. Faktanya, semua orang sibuk merebut air jiwa Haoyang, meskipun mereka mau, mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, ada juga Black Wind Falcon, seekor binatang penjaga dengan penglihatan yang sangat baik. Adik laki-laki, tiba-tiba, kebingungan di mata Ye Guyun menghilang dan berubah menjadi kejelasan, dan dia menatap Li Chen dengan ekspresi kesepian dan sedih. Kakak laki-laki, Li Chen tampak kaget. Ini adalah kedua kalinya dia melihat ekspresi ini setelah bertahun-tahun berkenalan, terakhir kali muncul adalah ketika Yi Tianyun memaksa masuk ke Sekte Suanyun dan menghabisi Raja Chu Ren dan Chu Ziyun.
Tidak sulit membayangkan King Lian yang memenjarakan Ye Guyun pasti memiliki hubungan halus antara keduanya yang tidak diketahui orang lain. Pergilah, air jiwa Hao yang milikku. Tiba-tiba, teriakan tajam datang, tetapi Zhu Wu, dengan rambut acak-acakan dan pendarahan dari sudut mulutnya, tiba-tiba keluar dari cahaya yang menyilaukan, dan dengan telapak tangan yang ganas, dia sedang berjuang untuk terjatuh. Gui Xuanming dan Shark Molie dari Haoyang Soul Water terbang menjauh, mencoba meraih Haoyang Soul Water di tangan mereka. Ayo bertarung. Ye Guyun mengencangkan pedangnya dan bergegas maju dalam sekejap. Manusia seutuhnya sulit dilihat seperti pedang dewa yang terhunus. Yang sangat mengejutkan adalah saat dia mulai bergerak, kotak pedang mati itu terbang dan mendarat di belakangnya. Bertarung. Li Chen menggelengkan lehernya, membengkakkan energi dan darah aslinya, dan bergegas menuju Zhu Wu mengejarnya. Sudah bertahun-tahun sejak kedua bersaudara itu bertengkar bersama. Dia tahu bahwa Ye Guyun memiliki rasa frustrasi di hatinya dan membutuhkan perjuangan untuk melampiaskannya. Lawan terbaik di lapangan adalah Zhu Yiwu. Hahaha. Wu Kuiba mengangkat kepalanya dan meraung, berlari ke depan seperti palu raksasa. Memanggil, raungan pedang yang melengking melonjak, dan teratai pedang abu-abu kehijauan menyembur keluar, menyelimuti Xiang Zhu seolah membawa aura kematian. Nirwana, niat menghabisi pedang. Wajah Zhu Wang sangat jelek, dia menarik kembali telapak tangannya seperti hantu dan menamparnya kembali dengan keras. Monster sekuat dia tidak akan pernah merasa lebih baik jika dia terluka oleh dua pedang tertinggi. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan niat pedang ini telah secara langsung melampaui semua orang yang hadir, mencapai puncak daceng, dan gerakannya bahkan lebih menakutkan, mencapai 50% dari kekuatan-kekuatan denyut tahap akhir. Kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya melonjak seperti kekuatan yang luar biasa, seolah-olah segala sesuatu akan berubah menjadi bubuk di bawah pedang. Namun Zhu Wu tidak lemah. Sekalipun ia terkena pengorbanan jiwa dan menghabisi dewa, yang melukai jiwa dan memutus kekuatan Tian Wu Wuhun, ia tetap mengandalkan fondasi yang terkumpul lebih dari ratusan ribu, bertahun-tahun untuk mengalahkan Tian Wu jiwa ditarik kembali dan diintegrasikan kembali ke lautan kesadaran. Bahkan jika dia terluka parah, dia tetaplah kejahatan yang tak tertandingi, dan tingkat kultivasinya sangat mencengangkan di antara rekan-rekannya. Saat ini, Ye Guyun masih lebih lemah darinya. Cetakan telapak tangan teratai api bertabrakan dengan roh pedang abu-abu kehijauan, dan meledak dengan energi super kuat, yang meledak dengan hebat, namun yang mengejutkan adalah Ye Guyun tidak hanya tidak mundur selangkah, tapi malah bergegas maju lebih cepat. Sepasang mata yang dipenuhi kesepian dan kesedihan, di bawah rambut putih yang menari liar, tampak begitu memilukan. Tahun-tahun telah berlalu. Saat dia meminumnya dengan acuh tak acuh, energi pedang melonjak seperti kabut dingin dan menyembur keluar. Kemanapun dia pergi, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini diwarnai dengan jejak kesedihan, dalam keadaan Ye Guyun saat ini, segala sesuatu sepertinya memiliki jejak kesedihan. Gerakannya lambat, hatinya dingin, dan semua emosi buruk muncul di benaknya. Itu benar-benar dapat mempengaruhi pikiranku. Kamu tidak bisa melepaskannya, Peerless Lotus. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan sosok Zhu Wang bergerak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya dan bayangan teratai yang tak terhitung jumlahnya, mencakup radius ratusan kaki. Bas dengungan. Tanda teratai jatuh dengan derasnya, dan energi yang ganas dan tak tertandingi membuat rambut putih Ye Guyun meringkuk, bahkan wajah dan tangannya menjadi berair. Ledakan. Pada saat ini, palu raksasa jatuh, menyebabkan riak pada penghalang teratai yang bergetar. Wu Kuiba seperti dewa yang ganas, memegang dua palu raksasa dan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Setiap kali palu yang berat menghantam, puluhan bekas teratai akan hancur, membuat wajah Zhu Wulan semakin jelek. Boom-boom. Tinju Li Chen terbang berulang kali, meskipun kekuatannya tidak sebaik Wu Kuiba, dan gerakannya tidak secanggih Ye Guyun, dia masih tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan keajaiban tak tertandingi yang ada. Khususnya, pukulan keras Kuang Tao Wu Hou, dilengkapi dengan kekuatan palu raksasa Wu Kuiba, menjadi lebih kuat, secara langsung menahan setengah dari merek teratai. Kekuatan pemurnian tubuh sebenarnya telah mencapai dasar Jiulong. Tidak masalah, aku akan mengumpulkan darah ganas Kuibamu di sini untuk menebus kekalahanku. Zhu mengabaikan tatapannya dan membuat gerakan dingin dengan satu tangan. Tapi yang membuatnya cemberut adalah Qiang Lingzu, yang telah dia sempurnakan dan perintahkan seperti lengan, gemetar seolah mencoba lepas kendali. Adik laki-laki, kita tidak boleh membiarkan dia mengendalikan manik roh ini. Ye Guyun melambaikan tangannya secepat pedang, matanya sedikit fokus. Meskipun dia tidak tahu apa itu mutiara spiritual Yin Yang, pengetahuannya tidak lebih buruk dari pengetahuan Li Chen, dan dia bisa melihat sekilas betapa luar biasa kedua mutiara spiritual itu. Di sampingnya, Su Suang-Suang memiliki wajah yang dingin dan menggunakan kedua pedang secara bersamaan. Pedangnya sangat ganas dan tak tertandingi. Dua kekuatan berlawanan dari Yin dan yang ditampilkan di tangannya, meningkatkan kekuatan mereka. Meski Ye Guyun tidak pernah menerimanya,
Namun sifat keras kepala generasi wanita aneh ini membuatnya selalu berdiri di sisi Ye Guyun. Beberapa wanita memang seperti ini, begitu mereka mengidentifikasi diri dengan pria tertentu, mereka tidak akan berubah meskipun langit runtuh dan bumi runtuh. Jangan khawatir. Ujung lidahnya menjilat sudut mulutnya, cahaya dingin melintas di mata Li Chen, dan dia memukulnya dengan keras. Kali ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisi Zhu Wu, meskipun dia terluka parah, dia harus melakukannya, jika tidak, bukan hanya dia, tetapi semua orang yang dia sayangi akan sangat terancam. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah biarkan terjadi. Keempat jenius yang tak tertandingi berhasil menahan serangan Zhu Wu dengan sekuat tenaga. Namun sulit membayangkan Zhu mengabaikan cedera seriusnya dan perhatiannya teralihkan dengan mengumpulkan mutiara roh Yin Yang. Jika dia berusaha sekuat tenaga, mereka berempat mungkin bukan lawan. Namun meski begitu, hal itu memberinya ketidaknyamanan yang besar. Pencuri tua, matilah. Tiba-tiba, sebilah pedang petir yang tajam dan berdarah menembus tanda teratai, menyebabkan riak-riak besar dalam sekejap. Lei Lai lah yang mengambil tindakan. Dengan kebenciannya pada Zhu Yi, terlihat jelas bahwa ia tidak akan mengejar Hao Yang Soul Water, melainkan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi musuhnya. Segera setelah itu, pedang dan pedang berdarah lainnya ditembakkan, diikuti oleh budak pedang Lei Lai. Pikirannya dikendalikan oleh Lei Lai, dan meskipun Dao Nu kuat, dia tetap tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan dirinya. Kecuali air jiwa Hao Yang membantu, sayang sekali Lei Lai tidak memberinya kesempatan ini. Pengepungan dan pembunuhan 6 jenius tak tertandingi akhirnya berhasil menembus bunga teratai Zhu Wu yang tak tertandingi, dan menindasnya di depannya. Pedang, tinju dan tendangan digunakan secara bersamaan, memaksa Zhu Wu terus mundur, dan dipukul di tubuhnya dari waktu ke waktu. Tetapi meskipun dia terekspos, Zhu Wu masih merupakan kejahatan yang tak tertandingi, dan dia menahannya dengan tingkat kultivasinya yang tak tertandingi dan baju besi lembut ungu emas dengan kekuatan khusus. Bum bum bum. Berbagai niat bela diri yang menekan, semuanya mencapai lebih dari 50% kekuatan denyut nadi. Paksaan langit dan bumi yang didorong olehnya, berubah menjadi badai cahaya, yang mencakup radius 100 kaki. Semua orang dikeluarkan dari lingkaran pertempuran, dan bahkan satu orang dengan level yang sama tidak dapat menerobos masuk. Bersamaan dengan itu, ada 2 tetes air jiwa Hao Yang yang mengambang dan melonjak di tengah badai. Orang pembawa sial. Di bawah pengepungan 6 orang terlepas dari luka-luka mereka, Zhu Mingli akhirnya terpaksa mendekat, menjadi semakin tidak mampu mengendalikan mutiara roh Yin Yang. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia terus membuat segel dengan niat mengumpulkan mutiara roh. Sangat disayangkan Zhu Wu, yang telah mengambil kembali jiwa bela diri Tian Wu dan menstabilkan jiwanya, tidak bisa sekuat sebelumnya hanya dengan pikirannya. Secara khusus, tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam mutiara spiritual Qiyang yang menolak penangkapannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan sisa jiwamu, kamu dapat membantu keturunanmu lolos dari nasib kematian? Kalian semua akan mati. Dengan teriakan yang tajam, Zhu Wulan mengertakkan gigi, membuka mulutnya dan meludahkan agaris darah, dan dengan kekuatan dahsyat dari energi sejatinya ke dalam mutiara roh Qiyang. Berdengung. Dengan bantuan esensi dan darahnya, mutiara spiritual Qiyang melanjutkan putaran lembutnya lagi, menarik mutiara spiritual Suanyin lebih dekat dengannya. Sayangnya, jiwa ilahi dan jiwa bela diri terluka terlalu dalam, dan bahkan tanpa kendali Yin Yue Lingji, kecepatan mereka akan beberapa kali lebih lambat. Harus dikatakan bahwa King Lian mengorbankan dirinya sendiri dan memasukkannya ke dalam jurus pedang Ye Guyun untuk mengorbankan jiwa dan menghabisi dewa, kekuatannya begitu menakutkan hingga membuat orang merasa merinding. Apa yang dia maksud dengan ini? Apakah mungkin? Li Chen menatap Qiang Lingzu dengan kilatan cahaya di matanya. Dengan kecerdasannya, ia tentu bisa menebak bahwa penerus yang disebutkan Zhu Wu adalah Ye Guyun. Namun di antara warisan yang diterima Ye Guyun, satu-satunya yang dihargai Zhu Wuli adalah warisan Yulong Jianzun. Mungkinkah jiwa Master Pedang Yulong masih hidup? Kalau tidak, Zhu Wuli tidak akan pernah mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dan selain Master Pedang Naga, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membuat Zhu Wuli merasa sangat takut. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Bahkan jika kamu terluka, kamu harus mendapatkan setetes air jiwa Hao Yang. Pertama-tama stabilkan lukanya, lalu kalahkan mereka dalam satu gerakan. Merasakan energi sejati yang semakin terkuras di dalam tubuh, tanpa tambahan mutiara roh Qiyang, yang sejati dengan kekuatan api yang tidak mencukupi, Zhu Wu tidak dapat mengubah energi sejati yang cukup. Apalagi sekarang jiwa terluka, beberapa seni bela diri yang sangat kuat tidak dapat digunakan sama sekali. Pada saat itu, dia mengambil keputusan dan secara bertahap mendekati air jiwa Hao Yang sambil bertarung dengan 6 orang dan 1 binatang. Mereka berenam memblokir Zhu Wu. Di kejauhan, Gui Xuanming dan yang lainnya secara alami melihat pemandangan pertempuran yang menakjubkan. Setelah berjuang dan ragu-ragu di dalam hatinya,
Akhirnya dia tidak ikut bergabung, melainkan terus mengejar Haoyang Soul Water dan saling bertarung. Zhu Wu telah terluka parah. Ada 5 orang jenius yang tak tertandingi dan seekor binatang buas yang mengelilinginya. Cukup menunggu mereka selesai membagi air jiwa Haoyang sebelum mengambil tindakan dan menghabisi Zhu Wu dalam satu gerakan. Selain dendam yang sangat besar terhadap Zhu Wu, orang-orang yang hadir, yang sekuat Lei Lai, mungkin semua memiliki pemikiran yang sama dengan Gui Xuanming dan lainnya. Bahkan para Master Tianjiao yang mengikuti Zhu Wu juga berpartisipasi dalam pertarungan tersebut. Menurut pendapat mereka, setelah memperoleh air jiwa Haoyang dan menyublimkan jiwa, mereka akan mampu mengubah diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan pelaku kejahatan yang tak tertandingi seperti Zhu Wu, mereka masih bisa mencapai posisi jenius yang tiada taraf. Setiap orang dapat melihat bahwa kekacauan secara bertahap muncul di benua Xuantian, tanpa kekuatan yang kuat, ia hanya dapat dimusnahkan dan diubah menjadi debu yang terlupakan dalam tren sejarah. Sebagai ahli seni bela diri, semua orang ingin menjadi terkenal dari generasi ke generasi, memberi manfaat bagi generasi mendatang, dan meraih prestasi yang tak tertandingi. Tidak peduli betapa sulitnya, mereka tetap ingin keluar dari Xuantian suatu hari nanti, meskipun ini adalah mimpi, sulit dibandingkan dengan mencapai langit. Sayangnya, meskipun kekuatan orang-orang yang hadir sangat berbeda, beberapa jenius teratas mengepung seorang jenius yang tiada taranya, atau para jenius yang tiada taranya bertarung berpasangan, atau bertarung dalam kelompok, dan tidak ada yang mau menyerahkan air jiwa Haoyang. Sedangkan untuk 2 orang yang berada di lingkaran pertarungan terbesar, tidak ada yang berani apalagi mau terlibat, karena mereka tahu pertarungan ini berbahaya dan pasti terancam terjatuh. Perkelahian terus berlanjut, dan dari waktu ke waktu beberapa orang berteriak dan dipukuli hingga menjadi bubuk, dan jiwa mereka hancur. Dari waktu ke waktu, seseorang mengambil air jiwa Haoyang dan mengangkat kepalanya dan tertawa sayangnya, sebelum senyum muncul di wajahnya, dia dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya dan terlibat perkelahian lagi. Lebih dari 100 orang jenius yang awalnya masuk ke sini menjadi semakin sedikit, dengan hanya tersisa lebih dari 60 orang, dan bahkan beberapa dari jenius yang paling luar biasa telah jatuh. Tentu saja, orang-orang ini adalah yang terbawah di antara mereka, para jenius tak tertandingi seperti Gui Xuanming dan Long Wu, yang diberkati dengan keberuntungan tertinggi Xuantian, tidak akan jatuh begitu saja. Kemarilah. Dalam pertarungan paling sengit, Zhu Wu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan dengan giat mengangkat tangannya untuk meraih air jiwa Haoyang. Langit runtuh dan bumi hancur. Tiba-tiba, mata Wu Kuiba berkilat tajam, dan dia tiba-tiba melakukan gerakan unik. Ketika palu dipukul, seolah-olah langit dan bumi berguncang, dan kekosongan dalam radius puluhan kaki terkunci, bahkan dengan kekuatan Zhu Wu, sulit untuk menggunakan kecepatan untuk sementara waktu. Zhu Wuang terlihat sangat jelek. Alasan mengapa dia memilih Wu Kuiba untuk menelan air jiwa Haoyang adalah karena meskipun Wu Kuiba sangat kuat, dia tidak dapat melakukan gerakan paling indah seperti para jenius tiada taraf lainnya. Dalam pertarungan sebelumnya, Wu Kuiba hanya menggunakan 50% dari kekuatan awalnya, ini masih ditambah dengan palu harta karun di tangannya, namun dikombinasikan dengan kekuatan yang tak tertandingi dari 81 bayangan gajah naga, kekuatannya hanya lebih kuat dari Ye Guyun Luo, selangkah lebih maju. Namun kini langkah ini telah langsung mencapai level pertengahan 50%, yang cukup mempengaruhi dirinya. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Li Chen tersenyum mengejek dan meraihnya dengan satu tangan. Air jiwa Haoyang, yang dijebak oleh Zhu Wu dan kecepatannya sangat berkurang, tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya, mengalir lurus dan mengeluarkan semburan cahaya yang menyala-nyala namun hangat. Huff! Apa menurutmu hartaku begitu mudah didapat? Tiba-tiba, senyuman sinis muncul di sudut mulut Zhu Wuli, dia mengulurkan satu telapak tangan ke depan dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Cek, sinar geng api yang sejati ditembakkan, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menembus bayangan palu yang agung, langsung mengenai jantung Li Chen. Bagaimana mungkin Ruzu, yang begitu cerdik dan penuh perhitungan, tidak menganggap kegagalan menyerap air jiwa Haoyang sebagai rencana cadangan. Siapapun yang berani memanfaatkan kesempatan ini pasti akan disambut dengan gerakan pembunuhan brutalnya. Sekalipun dia tidak bisa mengumpulkan air jiwa Haoyang, dia masih bisa mengambil kesempatan untuk melukai atau bahkan menghabisi seseorang, dengan cara ini, tekanannya akan berkurang dan peluangnya akan lebih besar. Itu tidak bisa dihentikan. Pupil Li Chen tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dia tahu dengan jelas betapa kuatnya kekuatan menusuk tajam dari geng api yang sejati. Tanpa pikir panjang, dia mengertakkan gigi dan menumpuk lengannya, cahaya emas dan giok memenuhi lengannya, melindungi jantung dan anvitalnya, dan dengan cepat mundur. Adik laki-laki, Li Chen, Ye Guyun dan Wu Kuiba terkejut. Sayangnya, 2 orang yang dipaksa oleh Zhu Wu tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Blackwing Falcon sudah terlambat, Lei Lai terlalu jauh, ada kebencian yang tak terhapuskan antara Dao Nu dan Li Chen, dan mereka tidak akan saling menyelamatkan.
Cika, dalam sekejap, Li Chen ditikam oleh geng api yang sejati dan meledak dengan energi yang membara. Kabut darah yang dia keluarkan saat dia mengangkat kepalanya langsung terbakar menjadi asap oleh energi tersebut dan meledak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya, jatuh ke tanah. Bunuh dia. Ketika beberapa prajurit berbakat melihat Li Chen mengumpulkan air jiwa Haoyang, mata mereka berbinar dan mereka menghabisinya tanpa ragu-ragu. Saat kamu sakit, aku akan menghabisimu. Mereka menangkap peluang ini dengan sangat baik. Hahaha. Melihat segala arah dan mendengarkan ke segala arah, Zhu Wu melihat segala sesuatu di matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan penglihatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat persaudaraan antara Ye Guyun, Wu Kuiba dan Li Chen. Selama mereka berdua menjauh, dia dapat menerobos belenggu dalam sekejap, merebut air jiwa Haoyang, dan kemudian mendapatkan kembali kendali atas mutiara roh Qiang, menangkap mutiara roh Suanyin, dan lantai 9 istana surgawi, tidak, seluruh Suantian, akan siap membantu. Kematian. Benar saja, Ye Guyun tidak mengecewakannya ketika dia meminum Wu Kuiba, dia langsung menyerah dari pengepungan Zhu Wu dan menerkam. Yang lebih cepat dari mereka berdua adalah Black Wind Falcon, dengan Heart of the Lord Protector, dia merasakan bahaya Li Chen pada saat pertama dan meraung dengan ganas, menyemburkan angin molinggang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu para Master Genius. Sayangnya, semuanya masih terlambat. Pada saat ini, lengan Li Chen ditusuk oleh geng api yang sejati, menusuk langsung ke jantungnya. Jika bukan karena kunci rahasia Tianwu yang memblokir sebagian dari kekuatannya, dia akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan api yang terkandung di dalamnya. Namun meski begitu, kekuatan agung mempengaruhi energi sebenarnya dan menghancurkan sebagian besar meridian di dada, di bawah kegelisahan ki dan darah, dia terus-menerus memuntahkan kabut darah dan tidak dapat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Bum bum bum. Dalam sekejap, cahaya pedang itu melesat, mengenai Li Chen dan terbang menjauh lagi, jatuh ke dalam debu seperti kantong kain. Tidak mati. Semua orang terkejut dan buru-buru menggunakan trik itu lagi, mencoba menghabisi Li Chen. Mereka tidak tahu bahwa pertahanan Li Chen sendiri tidak lemah, dan dia memiliki pertahanan armor pemakan roh dan kekuatan magis untuk menyerap kerusakan, bagaimana dia bisa mati begitu mudah. Namun dengan luka yang parah, Li Chen hanya bisa melakukan ini, bisa dikatakan Li Chen berada pada momen terlemahnya dalam sejarah, dan siapapun bisa menghabisinya. Mata Ye Guyun dan Wu Kui terbelah saat mereka menyaksikan Li Chen diselimuti cahaya yang kuat dan jatuh ke dalam krisis kematian, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Perasaan kehilangan orang yang dicintai melonjak ke dalam hati mereka, membuat keduanya mereka kehilangan akal seketika, mata tersumbat. 975.